Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar dimudahkan jodohnya. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2071 subscribe Penatua. Begitu King Sui memandang pria-pria itu, sudah pasti mereka akan kehabisan keberuntungan. Kekuatan pria itu tidak ada bandingannya dengan King Sui dan Shen Huang. Meskipun kekuatan Shen Huang untuk sementara telah dihilangkan sebelumnya, bahkan King Sui tidak jelas di mana kekuatan Shen Huang berada, sekarang dia telah pulih. Kekuatan King Sui saat ini tidak bisa dianggap enteng juga. Dao langitnya telah meningkat kekuatannya. Dia bisa menunjukkan kekuatan yang melampaui kehebatannya yang biasa. Misalnya, dengan kekuatan 1000 juta, biasanya seseorang dapat menyerang 1000 juta kerusakan. Dengan peningkatan kekuatan di Heavenly Dao, dia bisa menyerang 2000 juta atau bahkan 3000 juta kerusakan. Ini adalah salah satu manfaat dari Heavenly Dao Realm, kemampuan untuk mengerahkan kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun. Itu mirip dengan betapa sulitnya untuk memiliki aliran air ke atas tetapi memanfaatkan kekuatan dari aliran alami dari setiap badan air, kekuatannya sangat besar. Sama seperti mobil yang melaju perlahan di jalan, dengan penarik yang besar, mobil akan melaju lebih cepat. Ini disebut sebagai kekuatan pinjaman. Bahkan kekuatan meminjam ditingkatkan pada seberapa banyak kekuatan itu dipinjam sejak saat itu. Bahkan kekuatan bisa dihasilkan. Kekuatan meminjam adalah bagian kecil dari Dao Surgawi. King Sui santai. Dia merasa sangat berbeda dari ketika dia pertama kali tiba. Melihat kelompok yang mendekat membuatnya merasa seolah-olah dia sedang menonton sekelompok badut. Satu-satunya masalah adalah bahwa ini bukan badut normal tetapi orang-orang dengan dukungan yang tangguh. Yang dikenal sebagai saudara ketiga berjalan maju sambil menatap King Sui dan Shen Huang. Dia kebanyakan berfokus pada Shen Huang. Dia tidak berusaha menyembunyikan ekspresinya dari nafsu. Inilah perbedaan antara mereka yang lahir dari rumah kuat dan rumah biasa. Orang-orang dari rumah-rumah yang kuat sombong, bahkan jika mereka tampak rendah hati di luar. Mereka adalah tipe orang yang percaya bahwa wanita cantik manapun adalah milik mereka. Ini adalah pandangan yang tertanam dalam hati mereka sejak lahir. Surga adalah yang pertama dan mereka yang kedua. Begitu mereka mengarahkan pandangan mereka pada seorang wanita cantik, tanpa peduli dengan keadaannya, mereka akan mencoba mencemari kecantikan mereka. King Sui menyaksikan ekspresi pria itu sambil merasakan berbagai dorongan untuk meninju wajahnya. King Sui sudah mengingat percakapan keduanya sebelumnya. King Sui telah memperingatkan orang yang bernama Huo Lei sebelumnya, tetapi dia tidak mendengarkan. Kali ini, dia pasti akan membuatnya ingat. Brat, jika kamu meminta maaf pada tangan dan lutut kamu, mungkin aku akan membiarkan hidup kamu tetap utuh. Pria itu menyeringai ketika ia mengancam King Sui. King Sui tidak mengindahkannya. Shen Huang juga sangat tenang. Dia telah melihat tipe orang seperti ini sebelumnya. Itu bisnis seperti biasa baginya. Kata-kata itu tidak akan berpengaruh padanya. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengannya dan tidak ada yang mereka katakan dapat memengaruhinya. Aku Huo Yun dari Fire Manor. Aku bertanya-tanya apakah wanita itu akan mengikuti aku. Aku akan menjagamu dengan baik di Fire Manor. Kamu bisa pergi kemana saja di tanah api yang membara ini. Pria itu menatap Shen Huang dengan ekspresi vulgar. Senyum dan ekspresi itu berasal dari seseorang yang penuh dengan kesombongan yang berasal dari rumah yang kuat. Itu akan membuat wanita manapun yang tidak memiliki banyak pengalaman duniawi untuk jatuh hati padanya tetapi bagi Shen Huang, dia adalah eksistensi yang lebih rendah daripada serangga. King Sui, mengapa aku merasa bahwa orang ini idiot? Shen Huang bertanya pada King Sui sambil tertawa. Itu karena orang ini pasti idiot raksasa, kata King Sui serius. Kata-kata King Sui terlalu kasar, bahkan jika itu tepat. Dia telah mendengar apa yang kedua saudara itu bicarakan sebelumnya. Keduanya lebih rendah dari binatang. King Sui tertawa, jika aku tidak memarahi mereka, itu tidak akan terasa benar. Huo Yun tertegun dan segera menjadi marah. Dia selalu menjadi orang yang memanggil orang idiot. Dia tidak berpikir dia akan dipanggil oleh orang lain. Keduanya tidak tahu apa yang mereka hadapi. Huo Yun mengungkapkan senyum kepada King Sui, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Brat, apakah kamu mencoba untuk membuat diri kamu terbunuh? Kamu, idiot, membunuhku. Kamu hanya orang bodoh dengan beberapa yayasan seni bela diri sampah. Seorang idiot yang dipuji oleh beberapa orang dan mulai berpikir besar tentang dirinya sendiri. Siapa mereka berdua di sekitar kamu? Mereka hanya di sini untuk melindungimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang yang hebat? Kamu hanya satu kepala batu bata. King Sui tertawa ketika berbicara. Huo Yun marah sampai ia bisa meledak. Untuk disebut idiot, dan kepala batu bata pada saat itu, dia sangat marah. Meskipun dia memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan orang, tanpa Fire Manor, dia bukan siapa-siapa. Kamu benar-benar idiot di sini. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Terlahir di klan yang kuat juga kekuatan. Huo Yun membantah dengan jijik. Tentu saja.
Itulah sebabnya orang mengatakan bahwa para idiot memiliki keberuntungan yang bodoh. King Sui tertawa ketika berbicara. Kamu berani memanggilku idiot lagi? Huo Yun hendak meledak dari kemarahan. Kamu bukan hanya idiot. Kamu sedikit lebih baik daripada orang idiot, tapi kamu tidak seberuntung itu karena hari ini akan menjadi mimpi terburukmu. King Sui menjawab dengan cibiran saat dia menyelesaikan pembicaraan. Ekspresinya membuat Huo Yun kesal. Aku akan membuatmu mati. Siapa kamu untuk menertawakanku? Petik 2. Huo Yun mengambil pedang panjang merah dan menusukkannya ke King Sui. Kecepatannya cepat. Itu adalah pedang lava, pedang yang ditempa dari logam api yang berasal dari lava. Itu membawa elemen api yang luar biasa. King Sui telah mengamati anggota Fire Manor sebelumnya. Dia segera tahu bahwa Fire Manor berlatih api elemental martial arts. Fire Elemental adalah yang paling mengamuk di antara Five Elementals dengan kekuatan serangannya yang mencakup. Longsword merah memancarkan cahaya merah redup. Ujung pedang itu menyemprotkan nyala api yang panjangnya 3 kaki. Dengan asal Ki menyalakan api, itu bisa mencapai suhu leleh. Api memiliki efek pemutus pertahanan yang tangguh. King Sui tertawa ketika dia melihat serangan lawannya. Untuk menggunakan serangan api di depan King Sui ketika dia bisa meniadakan 70% dari kerusakan api itu menggelikan. King Sui membalas dengan tangan yang menangkap naga. Melihat King Sui menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir pedang Huo Yun, dia berteriak dengan marah, mati. Bang! Kemudian, yang tak terpikirkan terjadi di depan mereka. King Sui berhasil menggenggam pedang panjang Huo Yun. Dengan tingkat dunia bela diri King Sui saat ini, bahkan tanpa tangan yang menangkap naga, dia dapat dengan mudah meraih pedang Huo Yun. Meskipun King Sui bisa meniadakan 70% dari kerusakan api, dia masih bisa merasakan panas dari pedang panjang. Itu tidak merusak King Sui. Huo Yun kaget, King Sui bisa mengambil pedang panjangnya tanpa terluka. Dia mencoba mencabut pedangnya dari genggaman King Sui, tetapi pedang itu tidak mau bergerak. King Sui kemudian memukulnya dengan serangan siku. Dengan peningkatan kekuatan Heavenly Dao, serangan atau kemampuan apapun yang digunakan King Sui akan mengandung kekuatan yang sangat besar. Itu membawa kekuatan yang muncul dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Serangan itu terasa sempurna, seolah-olah itu tidak bisa dilawan. Bang! Huo Yun dikirim terbang sambil meludahkan darah. King Sui tidak menindaklanjuti dengan serangan apapun. Setidaknya setengah tahun sebelum Huo Yun bisa meninggalkan tempat tidurnya. Inilah perbedaan antara kekuatan mereka. Kata-kata yang dibanggakan Huo Yun tentang perbedaan kekuatan antara seorang jenius dan orang biasa bergema di benaknya. Tanpa mampu bertahan melawan serangan King Sui, ini adalah ironi. Ini adalah tamparan langsung di wajah untuk Huo Yun. 2072. Pemogokan demi pemogokan, Huo Yun terluka parah dari mereka. Jika King Sui ingin, dia bisa mengakhiri lawannya dalam hitungan detik. Namun, tidak perlu baginya untuk melakukan itu karena menjadi musuh Fire Manor bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, jika dia pergi sekarang, Northern Blue Domain masih sangat jauh. Dia pikir dia tidak akan pernah ditemukan. Namun, King Sui tidak berniat untuk tinggal di Northern Blue Domain selamanya. Dia percaya pada karma, itu adalah koneksi yang ajaib. Benih yang kamu tanam hari ini dapat matang hanya dalam waktu 1 hari, di mana kebajikan mendapat ganjarannya, kejahatan mendapat balasannya. Di dunia mistis ini, ada banyak hal menakjubkan yang terjadi setiap hari. King Sui memandang ke arah Huo Lei setelah mengalahkan Huo Yun untuk berkata, sepertinya kamu sudah lupa dengan apa yang aku katakan beberapa hari yang lalu. Kaki Huo Lei bergetar, orang ini adalah monster. Huo Yun telah menjadi salah satu yang terkuat di antara generasi Fire Manor yang lebih muda, bahkan jika ia tidak berada di peringkat 5 teratas generasi Fire Manor yang lebih muda. Diperhatikan dengan baik bahwa pria yang berseberangan itu juga masih sangat muda, dan mereka yang bisa mendapatkan kemenangan melawan Huo Yun pasti memiliki kekuatan yang cukup besar. Lagi pula, bahkan pemuda paling kuat dari Fire Manor tidak akan bisa mengalahkan Huo Yun hanya dalam 1 langkah. Betapa mengerikannya ini. Pada saat ini, Huo Yun mengembalikan tatapan King Sui dengan panik di matanya, memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Dia berkata, aku telah membuat keputusan yang sangat buruk. Kami mengakui kekalahan kali ini. Aku harap kamu bisa murah hati. King Sui tidak berpikir bahwa orang ini bisa mengalami perubahan drastis. Bahkan ketika anggota klan besar berada di depan pintu kematian, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Selain itu, masih ada pesaing yang lebih kuat yang belum membuat tantangan. Huo Lei adalah putra orang kaya dan brengsek yang lebih besar, tetapi dia masih memiliki otak. Cukup tahu kapan harus takut mati, setidaknya. Terkadang, itu tidak hanya membantu menyelamatkan hidup kamu sendiri tetapi juga bisa mencegah klan jatuh ke reruntuhan. Bahkan jika pihak lain tidak bisa bersaing dengan klan dalam hal kekuatan, mereka selalu bisa mendapatkan kembali martabat mereka di lain waktu. Mundur dari pertempuran berarti itu adalah keputusan yang dibuat dalam keadaan khusus. Karena itu, dia percaya bahwa mundur bukanlah masalah besar. Sebaliknya, orang mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan diri sendiri sebaliknya. Kamu masing-masing dapat pergi setelah menamparkan wajahmu 2 kali. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, aku tidak dapat menjamin hidupmu jika kamu tidak melakukannya. King Sui berkata tanpa membutuhkan banyak pikiran.
King Sui menempatkan mereka di tempat, mengetahui bahwa beberapa pria parubaya tidak berstatus rendah. Bahkan, mereka bahkan mungkin memiliki status yang lebih tinggi daripada Huo Lei. Orang-orang ini ada di sini untuk mengambil posisi tiran, jadi bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Jika mereka tidak menamparkan diri mereka sendiri maka King Sui dapat membantu mereka melakukannya sebentar lagi. Huo Lei mengerutkan kening. Aku sudah mengakui kekalahan. Apakah benar-benar perlu untuk melemparkan kita ke dalam dilema hidup dan mati ini? Kamu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Kamu berharap itu akan menjadi dilema. Membunuh kamu akan menjadi hal yang mudah bagiku, tapi aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Meski begitu, aku tidak akan ragu untuk menghapuskan kultivasi kamu atau membuat kamu cacat. Aku akan menghitung sampai 3. Kamu akan menanggung akibatnya jika kamu tidak melakukannya. Itu pilihan kamu, memberi kamu 2 tamparan, atau bagi aku untuk melakukannya untuk kamu sebelum menghancurkan kultivasi kamu juga. Seperti mematahkan kaki kamu. Jangan salahkan aku ketika binatang dari daerah ini keluar untuk bermain. 1. Tepat setelah pidatonya, King Sui mulai menghitung. Ekspresi lawan-lawannya berubah drastis. Manusia secara alami suka berjudi, tetapi tidak banyak dari mereka berani bertaruh dengan nyawa mereka, terutama dalam situasi seperti ini. Meskipun bukan niat King Sui untuk memaksa mereka sampai mati, dia yakin akan ada orang yang tidak bisa menerima tekanan. 2. Piak, piak. Satu demi satu, tamparan keras itu berdering, menyisakan semua kecuali 2 pria parubaya yang menatap belati di King Sui. King Sui tidak terkejut. Kedua pria itu cukup kuat, dan para prajurit di level mereka memiliki martabat mereka. Selain itu, tidak ada yang bisa memastikan bahwa pemuda ini akan mampu mengalahkan mereka dan mereka memiliki kepercayaan diri. Jika mereka dapat dengan mudah diintimidasi oleh ancaman King Sui maka hidup mereka sampai saat ini akan sia-sia. 3. King Sui mengalihkan perhatiannya kedua pria parubaya begitu dia selesai menghitung. Baiklah, karena kamu sudah menentukan pilihan, kamu boleh pergi. Keduanya akan tetap tinggal. Huo Lei sekarang terjebak dalam dilema, dan akan lebih buruk jika dia mundur. Jika kamu tidak pergi maka kamu akan ditangani setelah aku selesai dengan mereka. Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Tentu saja, kamu selalu dapat memilih untuk menempatkan kepercayaanmu pada mereka berdua. Benar-benar lelucon. Mengapa mereka menamparkan diri mereka sendiri jika mereka ingin menempatkan iman mereka pada 2 orang itu? Bukankah tamparan mereka akan sia-sia jika itu terjadi? Yang lain bergegas mundur, mengambil kata-kata King Sui sebagai isyarat. Kedua pria parubaya itu tidak bereaksi banyak. Tidak mengherankan bahwa Tuan Muda Fire Manor akan melakukan ini, juga bukan pertama kalinya. Tetap saja, itu baik bahwa setidaknya mereka tidak dalam bahaya. Semuanya akan baik-baik saja setelah mereka mengalahkan pemuda itu. King Sui baru saja berpikir untuk mendekati kedua pria itu ketika mereka mulai maju ke arahnya dengan senjata mereka. Mereka masing-masing memegang pedang panjang, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki keinginan untuk menantang King Sui sendirian, juga tidak peduli bahwa mereka akan bertarung bersama. Kompak bumi perkasa. Kilatan bayangannya memotong pendaratan kaki King Sui. Dengan sekilas cahaya kemasan, pertempuran emas tombak muncul di tangan King Sui, membanting dengan kekuatan besar. Peningkatan ranah, ditambah dengan Heavenly Daw membuat serangan King Sui merasa seolah-olah gunung menekan dari atas. King Sui sudah berhasil membuat benda ringan menjadi berat di masa lalu. Bahkan anyaman bisa berubah menjadi 1000 pound. Walaupun demikian, wilayah kekuasaannya tidak layak disebut. Ranahnya sekarang, dibandingkan dengan masa lalu, sangat berbeda. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari surga dan bumi, kekuatan Dao surgawi. Bang! Pertempuran emas halberd menghantam keras kedua Fire Slot, dan kaki mereka bergetar pada saat bersamaan. Meskipun hanya menggunakan kekuatannya, King Sui sebenarnya berhasil bersaing dengan mereka yang jauh lebih kuat darinya. Selain itu, ada 2 dari mereka melawan King Sui tunggal, sebesar 2 kali lipat kekuatan yang diimpun. Kedua orang itu bahkan lebih kuat daripada setiap orang dari Yu Clan dari Azure Rainbow City, meskipun mereka pastinya hanyalah anggota senior yang melayani di Fire Manor. Tampaknya Fire Manor, seperti yang diharapkan, benar-benar kuat. King Sui tidak menggunakan Kaisar Ki, atau seni mengejar, bahkan teknik visi surgawi. Pertempuran emas tombak di tangannya tersapu horizontal, memancarkan kekuatan yang kuat. Serangannya cepat, tetapi lawan-lawannya juga tidak ketinggalan, dengan serangan mereka bertabrakan dengan King Sui. Kedua belah pihak memiliki teknik mereka sendiri yang memungkinkan mereka melepaskan ribuan serangan dengan kecepatan tinggi. Dengan setiap tabrakan, tulang King Sui menjadi lebih kuat. Setelah kombinasi mengkonsumsi persik keabadian, dan peningkatan ke alam surgawi Dao, tubuhnya perlu distabilkan. 2 orang di depannya kebetulan adalah kandidat yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Bagaimanapun, kekuatan setiap lawan tidak kurang dari 30 juta Dao. King Sui hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan lawan-lawannya dan menyadari bahwa itu sudah cukup. Kesempatan seperti itu benar-benar sulit didapat. Semakin lama pertarungan berlanjut, semakin terampil dia. King Sui telah lama menguasai 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dan telah mengintegrasikannya dengan Tai Chi dan teknik lainnya. Namun, selama pertempuran ini,
King Sui tidak menunjukkan terlalu banyak teknik itu dan sebaliknya membalas dengan kekuatan kasar. Di sisi lain, kedua pria parubaya itu semakin terkejut saat ini. Pria muda ini sangat kuat, mampu bertarung melawan mereka berdua tanpa tertinggal sama sekali. Sepertinya origin Qi-nya masih surplus, dan mereka mulai merasa tidak berdaya. Jepret. Pedang api pecah. Pertempuran emas King Sui Halberd telah memotong pedang api yang rusak dan menuju salah satu bahu pria parubaya, melumpuhkan lengannya. Penetrasi yang tepat dari Golden Battle Halberd mulai berlaku. Meskipun senjata lawan layak, itu bukan apa-apa saat melawan Golden Battle Halberd. 2073. Begitu salah satu dari mereka terluka, King Sui tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Selain itu, ia kurang lebih telah mencapai tujuannya sendiri. Pertempuran telah terbukti sangat efektif untuk pengerasannya sendiri dan pertarungan pertempuran emas di tangannya mampu menembus sasarannya. Pesona Iaido sekarang diterjemahkan ke dalam penggunaan pertempuran emas Halberd. King Sui pernah berlatih seni Iaido selama beberapa dekade dan tidak pernah melupakannya bahkan setelah bertahun-tahun. Sekarang setelah wilayahnya meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan satu pukulan secara alami meningkat secara proporsional. Sebuah pukulan dari jejak 8 naga emas besar dikirim dari pertempuran emas Halberd, memegang orang terakhir di cengkramannya. Menggunakan Golden Battle Halberd untuk memanggil tangan penangkap naga, dia mampu mengunci lawan-lawannya hanya dalam beberapa saat. Selain itu, Iaido digunakan dengan Golden Battle Halberd untuk mendaratkan tandanya di dada pria itu. Dampaknya mengirim pria itu terbang mundur dengan darah dan organ memancar keluar dari luka. Meskipun itu tidak akan menghabisi lawannya, ia juga tidak akan pernah bisa kembali berkultivasi di masa hidup ini. Paling-paling, dia bisa memulihkan hingga setengah dari kemampuannya saat ini. King Sui tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membantu para tiran. Kadang-kadang, orang-orang ini menyedihkan tetapi di mana ada simpati, ada faktor-faktor untuk dibenci. Misalnya, jika Wolei membutuhkan perempuan, kedua lelaki itu akan menangkap satu yang terlihat untuk dilecehkan oleh Wolei. Di wilayah yang lebih kecil seperti bekas kota 100 mil, orang-orang ini hanyalah pelari. Namun, di tanah api berkobar di benua Haohan, mereka adalah bagian dari klan besar. Oleh karena itu, pelari ini memiliki status tinggi di sini dan juga sangat cakap. King Sui menarik tangannya dan kembali menatap Shen Huang, berkata, "Ayo pergi." Shen Huang mengangguk dan berkata, "Ayo kita cepat-cepat keluar dari sini. Aku ingin kembali, masih ada beberapa hal yang harus aku tangani." King Sui tahu bahwa Shen Huang khawatir tentang kemungkinan anggota Fire Manor lainnya kembali. Orang-orang yang akan datang setelah ini pasti sangat kuat, jadi bijaksana untuk pergi sekarang selagi mereka bisa. Meski begitu, wanita ini tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri. Dia tidak ingin pergi dari sini seolah-olah melarikan diri. Sekarang aku sudah mengalahkan mereka, saatnya untuk pergi. Mereka tidak akan bisa menyusul kita. King Sui tersenyum pada Shen Huang. Shen Huang merasa lega, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Pria ini bermurah hati dan berpikiran terbuka, sama sekali tidak picik dan tidak terlalu sombong. Dia juga tidak bertele-tele. Ini bukan apa-apa bahkan untuk kehidupan masa lalu King Sui, tetapi melarikan diri selama kekacauan masih memalukan. King Sui tidak merasa memalukan. Di sisi lain, terkadang, orang bodoh jika tidak melarikan diri. Dengan meraih tangannya untuk memegang Shen Huang, dia merasakannya menarik. Dari gerakan itu, King Sui segera mengerti. Wanita itu tidak sama dengan dia sebelumnya. Pikiran seseorang akan melebar ketika berada di ambang kematian, apa yang dulunya merupakan tugas yang mustahil tiba-tiba tampak dapat diselesaikan. Dia teringat akan kehidupan sebelumnya ketika seorang pria biasa, yang memiliki kompleks inferioritas dan tidak pernah berani mengaku pada gadis yang disayanginya. Karena harga dirinya yang rendah, terlepas dari berkali-kali ia berusaha, ia tidak pernah bisa mengaku dan benar-benar yakin bahwa dia tidak akan pernah menerimanya. Setelah semua upaya yang dia lalui, dia masih tidak bisa membuat dirinya mengaku. Namun, perubahan adalah satu-satunya yang konstan dengan kehidupan. Pria itu akhirnya didiagnosis menderita leukemia dan tanpa banyak waktu tersisa di dunia. Ketika itu terjadi, semua kekhawatirannya tampaknya telah tumpul dan dia tidak peduli lagi. Bahkan pengakuan kepada gadis itu sepertinya bukan tugas yang sulit lagi. Itu memucat dibandingkan dengan kekhawatiran hidup dan mati. Ada kasus lain yang mirip dengan ini, kecuali penyakit terminal orang ini dan prognosis pendeknya hanyalah kebohongan belaka. Karena itu, begitu dia dinyatakan sehat, kepribadiannya berubah total. Dia jauh lebih ceria dari sebelumnya. Dia menjadi lebih positif, keterampilannya meningkat dan dia lebih berani. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari pria yang dulunya takut berbicara. Insiden ini juga berlaku untuk dunia bela diri. Banyak yang akan memiliki pencerahan ketika menambat di ujung hidup dan mati, mengubah arah nasib mereka dalam sepersekian detik. Garis tipis antara hidup dan mati juga paling mudah untuk ditembus. Namun, sementara lolos dari kematian adalah mungkin, tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Karena itu, melalui panggilan akrab adalah berkah tersembunyi. Apakah itu dunia teknologi sebelumnya, atau dunia 9 benua saat ini, orang-orang yang selamat dari panggilan dekat akan mendapatkan banyak balasan.
Apa yang baru saja terjadi memungkinkan Shen Huang mencapai lebih banyak. King Sui telah merencanakan untuk melepaskan tangannya ketika dia melihat ekspresi Shen Huang dan mengerti bagaimana perasaannya. Dia tidak tahu apa artinya baginya untuk melepaskan, tetapi dia tidak ingin menempatkannya di tempat yang sulit setelah menyaksikan ekspresinya dan reaksi halus terhadap sentuhannya. Perlahan, King Sui melepaskan tangannya, hanya untuk dihentikan oleh Shen Huang, mencengkeram tangannya dengan erat. Apa yang salah? Mengapa kamu melepaskan ketika kamu memegang tanganku selama beberapa hari terakhir? Shen Huang bertanya pada King Sui dengan ekspresi serius. King Sui tertawa. Kamu mungkin telah terpengaruh oleh ancaman itu sebelumnya, tetapi kamu baik-baik saja sekarang. Aku tahu bahwa kejadian ini akan menanamkanku sedikit lebih dalam di pikiranmu, tetapi aku masih bisa merasakan sedikit pun keraguan-raguan. Aku ingin kamu bahagia. Baiklah, King Sui. Aku tidak tahu apakah aku mencintaimu, tetapi kamu pasti orang yang paling penting dalam hidupku. Shen Huang menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Dengan itu, King Sui mendarat di kota Dazan dengan Shen Huang di belakangnya. Ini adalah titik di mana ia telah menetapkan tujuan mereka sebelumnya. Melihat perayaan tahun baru masih berlangsung, udara dipenuhi dengan perayaan. Hanya dalam beberapa hari, Shen Huang telah mengalami titik balik penting dalam hidupnya. Nona, apakah kamu akan kembali ke Imperial Cuisine Hall bersamaku? Tanya King Sui segera tiba di kota Dazan. Memej, aku akan tinggal selama beberapa hari sebelum kembali ke Phoenix City. Shen Huang menjawab. Jika ada sesuatu yang harus kamu lakukan, kamu bisa kembali dulu. Kalau tidak, aku bisa mengantarmu. King Sui memiliki efek 9 benua langkah, dan tidak membutuhkan waktu sama sekali untuk mencapai kota Phoenix. Tanpa diduga, Shen Huang mengangguk. Mari kita kembali ke Imperial Cuisine Hall dulu. Kita bisa kembali untuk berkunjung sebelum kembali ke Phoenix Inn. Bagaimanapun juga, aku masih berterima kasih padamu, jadi biarkan aku mentraktirmu minum. Keduanya kembali ke Imperial Cuisine Hall dan Big Tiger sangat gembira. Tidak ada yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan Imperial Cuisine Hall sudah membuka pintunya untuk bisnis. Karena apa yang terjadi sebelumnya, Balai Masakan Kekaisaran menjadi yang paling terkenal di kota Pelangi Azure. Tidak ada seorang pun di Azure Rainbow City yang akan memprovokasi Balai Masakan Kekaisaran atau klan Yu. Semua orang tahu bahwa klan Zhan tidak memiliki kekuatan di wilayah ini, sementara hubungan antara klan Ji dan Balai Masakan Kekaisaran baik. Itu adalah Ji Clan, salah satu klan terkuat di Northern Blue Domain, yang sedang kita bicarakan. Selain itu, dikabarkan bahwa Imperial Cuisine Hall memiliki hubungan yang baik dengan beberapa klan kuat lainnya. Kamu tidak bisa tinggal di tempat seperti itu lama. King Sui hanya berada di Azure Rainbow City untuk sementara waktu, tetapi sebanyak itu singgah yang baik, itu tidak cocok untuk tinggal lama. Mungkin dia akan memindahkan klan King di sini di masa depan, atau mungkin itu tidak akan pernah terjadi. King Sui tidak mendukung mengizinkan anggota klan King untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Jika tidak apa-apa baginya untuk terperangkap di dalamnya sendirian, tetapi dia tidak ingin melibatkan anggota klan King lainnya. Meski begitu, beberapa hal tidak dapat diprediksi, seperti halnya kamu tidak bisa selalu melakukan apa yang kamu inginkan. King Sui datang untuk menerima fakta yang tidak menyenangkan ini, sama seperti wanita-wanita itu. Beberapa akan mengikutinya sementara yang lain tidak. Ini berlaku untuk anak-anaknya juga. Seiring waktu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mulai melayang dan berpisah darinya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dia hanya bisa bekerja keras pada fondasi dari semua yang mungkin, dan membebaskan dirinya dari penyesalan di masa depan. Keturunannya suatu hari nanti akan memiliki keturunan mereka sendiri. Mereka harus berlatih dengan baik dan meningkatkan keterampilan mereka karena King Sui tidak akan bisa melindungi mereka selamanya. Mereka akan memiliki hidup mereka sendiri untuk memimpin di masa depan, dengan lingkaran persekutuan mereka sendiri, dan upaya mereka sendiri untuk memulai. King Sui mengerti. Dia tidak akan merencanakan kehidupan anak-anaknya, dia hanya bisa memberi mereka beberapa bentuk asuransi dan mencegah orang lain dari menggertak mereka. Dia akan menghormati keputusan mereka dan memberi mereka serangkaian kondisi sendiri, seperti pelatihan. Dia akan memberi mereka fondasi terbaik. Seberapa tinggi mereka bisa membangunnya, itu harus bergantung pada takdir mereka sendiri. 2074. Kota Pelangi Azure telah dipulihkan dan Yu Sixuan kembali. Dia tampak terkejut dengan melihat King Sui dan Shen Huang. King Sui telah meninggalkannya sepucuk surat sebelumnya, memberitahu bahwa dia akan melakukan perjalanan dan akan pergi selama sekitar 1 bulan. Untuk alasan itu, dia tidak berharap dia akan kembali secepat ini. King Sui tidak menyebutkan tujuannya pada saat itu, juga tidak memberitahu siapa yang akan bepergian dengannya. Sekarang pemandangan Shen Huang membuatnya terpana. Dia pernah melihat Shen Huang dan terkejut oleh kecantikannya. Sementara dia sendiri cantik, dia merasa rendah diri jika dibandingkan dengan Shen Huang. Dia merasa cemburu, tidak ada orang yang membuatnya merasa rendah diri sebelumnya. Kembali begitu cepat, pada saat aku melihat suratmu, kamu sudah pergi. Apakah terjadi sesuatu? Yu Sixuan bertanya pada King Sui dengan khawatir menunggu kata-katanya. Bukan apa-apa. Aku pergi mencari ramuan obat dan menemukannya. King Sui melirik Shen Huang, tahu bahwa dia tidak ingin menjelaskan situasinya sendiri, jadi dia memilih untuk memutar alasan lain untuk kepergiannya.
Yu Sixuan tidak menyelidiki lebih jauh. Ya, semua baik-baik saja selama kamu kembali. Wanita ini cantik. Yu Sixuan mengalihkan pandangannya ke arah Shen Huang. Kamu adalah Sixuan, kan? Kamu sendiri sangat cantik. Tidak ada banyak konten di antara percakapan kedua wanita itu. Setidaknya, untuk King Sui, tidak banyak tentang pujian yang mereka bertukar. Lagi pula, tidak pernah ada keraguan tentang kecantikan mereka, jadi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk pujian mereka? Persahabatan di antara para wanita luar biasa dan seringkali tidak mampu dijelaskan dengan alasan. Itu tidak dapat dijelaskan untuk King Sui, cara kedua wanita ini dapat berinteraksi seolah-olah mereka adalah saudara perempuan yang lama hilang setelah hanya beberapa kata. King Sui menjadi tidak berarti. Shen Huang dan Yu Sixuan keduanya wanita anggun. Namun, ada perbedaan di antara mereka. Yu Sixuan memiliki jenis kecantikan batin, canggih dan dewasa dibandingkan. Bagaimanapun, dia harus berinteraksi dengan semua jenis karakter sebagai pemilik penginapan, sementara Shen Huang adalah penguasa sebuah sekte, ada orang lain yang menangani masalah atas namanya, ditambah dengan kepribadiannya, dia lebih pasif dalam hal komunikasi dengan orang lain. Yang mengatakan, sekembalinya mereka, King Sui melihat perubahan pada Shen Huang. King Sui tidak berpikir wanita itu akan melakukan pemanasan pada Yu Sixuan secepat ini. Sepertinya kepribadiannya juga berubah. Ini adalah hal yang baik, itu baik baginya untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dengan cara ini, dia tidak akan merasa kesepian. King Sui, mengapa kamu tidak memasak sesuatu dan kami bertiga bisa minum bersama? Perayaan tahun baru belum berakhir. Yu Sixuan bertanya pada King Sui sambil menyibukkan dirinya dengan percakapannya dengan Shen Huang. Tidak ada yang bisa dilakukan King Sui selain menyiapkan hidangan di dapur, dan kemudian keluar dengan membawa anggur. Anggur ini masih yang terbaik. King Sui, aku khawatir aku akan mati jika kamu menghilang di masa depan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku mengikuti kamu? Setidaknya aku akan cukup makan. Yu Sixuan berbicara saat dia menikmati makanan mereka dengan seteguk anggur dan satu gigitan makanan lezat lagi. King Sui terkekeh. Dia berkata, kebetulan sekali. Aku membutuhkan seorang gadis yang melayani untuk menghangatkan tempat tidur. Pergilah ke neraka, seperti aku akan menjadi gadis yang melayani untuk menghangatkan tempat tidurmu. Yu Sixuan berkata dengan mendengus dan menatap King Sui. Kalau begitu, kurasa itu tidak bisa dilakukan. Aku punya istri dan anak-anak, hanya kekurangan seorang gadis yang melayani, jawab King Sui sambil mengerutkan kening. Baiklah, putri, kita bekerja sama sekarang. Kamu berjanji bahwa kita akan memperluas penginapan kita di seluruh benua. Ada perubahan dalam ekspresi Yu Sixuan. King Sui tersenyum. Tentu saja, itu pasti akan menjadi kenyataan. Oh, itu benar. Aku punya rumah bangsawan di Northern Blue City. Oh, belum. Ada orang berpengaruh yang ingin berkonsultasi denganmu mengenai penyakitnya tetapi menemukanku. Dia mengatakan bahwa jika kamu bisa mengobatinya, istana akan menjadi milikku. Yu Sixuan angkat bicara setelah beberapa pemikiran. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita memperluas penginapan ini dan balai masakan kekaisaranmu ke kota biru utara? Jika ada pasien yang membutuhkan perawatan, maka rawatlah mereka tanpa mengatakan apa-apa. Dapatkan detail dan informasinya untuk aku. Dengan cara ini, aku akan dapat menentukan berapa biaya untuk biaya medisnya, jawab King Sui dengan sebuah senyuman. Itu bukan masalah. Mereka mungkin perlu waktu untuk sampai di sini untuk konsultasi mereka. Tidak masalah. Mereka bertiga berhenti di Imperial Cuisine Hall selama sehari sebelum King Sui menemani Shen Huang ke Phoenix City. King Sui tidak tahu di mana Phoenix City berada dan terkejut ketika dia melihat peta. Phoenix City sebenarnya adalah kota terbesar kedua di Northern Blue Domain, yang terletak di sebelah Northern Blue City. Yu Sixuan tinggal di belakang untuk mengurus penginapan dan balai masakan kekaisaran saat dia berada di sana. Di sisi lain, King Sui membawa Shen Huang bersama dengan 9 benua langkahnya. Mereka masih jauh dari Phoenix City, tetapi jika mereka memaksimalkan jarak penuh dari 9 benua langkahnya setiap kali, mereka masih bisa tiba di tujuan dengan cepat. Bagaimanapun, 9 benua langkah bisa mencakup lebih dari 1 juta mil dengan setiap langkah dan dapat digunakan lebih dari puluhan kali sehari. Itu sudah cukup untuk mencakup seluruh Northern Blue Domain. Kontur kota Phoenix tampak seperti burung Phoenix yang membumbung di peta. Ada gunung besar bernama Gunung Phoenix, dan itu adalah gunung terbesar di Northern Blue Domain. Legenda mengatakan bahwa Phoenix memang muncul di sana, dan Phoenix City juga dinamai Phoenix Mountain. Kehilangan jumlah 9 langkah benua yang mereka ambil, mereka muncul di kaki Gunung Phoenix. King Sui menghentikan langkahnya. Di sini mereka berada, di Gunung Phoenix, dan pasukan Shen Huang didirikan di puncak Gunung Phoenix. Nama guild adalah Phoenix, dan nama Shen Huang juga disebut Phoenix. Gunung Phoenix terlalu besar, dan lokasi puncak gunung tempat persekutuan Phoenix berada juga jauh. Pemandangan yang aneh di Gunung Phoenix, dengan si Camore memotori banyak ruang. Banyak dari mereka berada di ketinggian yang tinggi, memberikan ilusi bahwa itu benar-benar dapat menampung burung Phoenix. Ini adalah Gunung Phoenix. Menurut legenda dan mitos, dulu ada sejumlah besar burung Phoenix di sini. Phoenix Paradise, seperti yang mereka sebut, seperti amukan api. Bahkan sekarang, kamu bisa melihat warna merah di gunung ini. Lihat, batu-batu ini kemerahan.
Hanya si Camore yang bisa bertahan di sini, dan tidak ada tanaman lain yang bisa hidup lama. Apakah guildmu akan meninggalkan daerah ini? King Sui bertanya ketika dia merenungkan. Tidak, Shen Huang tersenyum pada King Sui. Oh, aku mengerti. Bisakah kamu memberitahuku jika kamu akan bisa mengalahkanku di panggungmu saat ini? King Sui bertanya. Aku tidak tahu, tapi kurasa aku mungkin bisa. Shen Huang menjawab dengan ketidakpastian. King Sui menyentuh ujung hidungnya. Dia memiliki serangkaian kekuatan yang tidak diungkapkan tetapi begitu juga wanita itu dan dia jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan murni. Seberapa kuat, dia tidak tahu. Auranya luar biasa, itu adalah perasaan yang tak terduga. Selain itu, ada Divine Flower Inheritance yang bertanggung jawab dan Divine Rainbow Dragon. King Sui tahu bahwa itu benar-benar kemungkinan bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Bahkan, kekuatannya saat ini kemungkinan bukan ancaman baginya. Batuk, Dewi, betapa menekannya. King Sui bergumam pelan. Apa yang kamu gumamkan? Tanya Shen Huang. Pada kenyataannya, dia sudah memiliki firasat tentang pemikiran King Sui. Dengan kemampuannya, dia bisa merasakan pikiran orang lain dalam waktu kurang dari satu nafas, tetapi jumlah waktu ini cukup untuk membunuh sejumlah lawan dalam pertempuran. Kemampuannya ini tepat untuk kebutuhan pertempuran. Bahkan jika seseorang tahu tentang kemampuannya, itu tidak dapat dipertahankan karena terlalu sulit untuk menjaga pikiran seseorang sebagai kanvas yang benar-benar kosong. Karena itu, bahkan jika lawannya mengetahui kemampuan ini, tidak ada cara untuk menghadapinya. Kemampuan ini dapat membantu menghindari teknik membunuh lawan. Pada saat yang sama, lawan tidak akan bisa menghindari serangannya. Itu menakutkan dan kuat, itu membuatnya mampu menyelesaikan pertempuran hanya dengan satu langkah. Aku bertanya-tanya apakah kita sedang menjalin hubungan sekarang, King Sui mencibir. Hubungan apa? Mengingat ciuman mereka, dan bahkan dicium dan dibelai di bagian lain dari tubuhnya, wajah Shen Huang memerah. 2075. Hehe, ini pertama kalinya aku mencium P44 orang lain. Bajingan, mati saja, jawab Shen Huang dengan kesal. Dengan wajah memerah, dia menatap King Sui, tanpa tahu tentang daya pikatnya sendiri. Wajahnya memancarkan karisma yang tak terlukiskan, yang bisa memikat orang banyak. Beri aku ciuman lagi. Shen Huang tidak menjawab dan terus berjalan. Dia tahu bahwa tetap pada topik ini hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Mengatakan, bajingan ini, dalam hati, tetapi dia sebenarnya tidak membencinya. Dia hanya sedikit bingung, bahkan merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. King Sui tersenyum ketika dia menyusul, apakah kamu marah, Nyonya? Siapa wanita kamu? Shen Huang mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu adalah istriku dan milikku sendiri, kata King Sui, tersenyum ketika dia memperhatikan sosoknya yang indah. Seolah-olah peri sedang melenggang santai di antara manusia. Aku tidak akan mengatakan itu lagi di masa depan, kau bajingan, jawab Shen Huang dengan marah. Kata-kata King Sui hanya mempermalukannya. Bajingan ini terlalu berani dengan kata-katanya. Oke, aku bajingan. Jangan marah lagi, oke. Bagaimana kalau aku membiarkanmu mencium P44-ku? Petik 2. Aku tidak mau, kamu begitu menjijikkan. Shen Huang hampir meledak karena marah. Bajingan kecil ini benar-benar tidak mengenal batas. Aku pikir jika aku digigit di suatu tempat, kamu akan menyelamatkan aku. Ternyata aku terlalu memikirkan diri sendiri. Kata King Sui malu-malu. Shen Huang membeku. Dia berbalik untuk melihat King Sui, tahu bahwa dia hanya bermain-main. Setelah itu, dia dengan ringan mengentakkan kakinya, kamu benar-benar tahu bagaimana menggertakku. Aku tahu kamu hanya bercanda dengan aku. Jika itu benar-benar terjadi seperti yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkan kamu mati. Jangan katakan hal-hal seperti itu lain kali, kamu bajingan besar. King Sui tertawa kecil, membayangkan adegan Shen Huang mencium P44-nya dan itu terlihat di wajahnya. Shen Huang menangkapnya dan menarik telinga King Sui, berkata, singkirkan pikiran kotor itu. Benar, kamu mengatakan bahwa tidak ada harta di Gunung Phoenix. King Sui menggosok hidungnya. Dia tahu batas-batas, dia tidak bisa melanjutkan kalau dia dianggap menjijikkan. Meskipun hidup lebih menggerakkan dan menyegarkan dengan pikiran-pikiran seperti itu, harus ada pengendalian diri. Kalau tidak, terlalu banyak hanya akan membuat orang lain jijik. Tentu saja ada, Gunung Phoenix menarik banyak orang ke kota Phoenix. Hanya demi harta, jawab Shen Huang tanpa ragu-ragu. Kenapa kita tidak mencari harta? Kami mungkin dapat menemukan beberapa yang bagus, kata King Sui, kemudian ia melanjutkan untuk melepaskan Dragon Slaying Beast. Harta karun tidak semudah yang kamu bayangkan. Jika mereka mudah ditemukan maka mereka tidak akan menjadi harta karun sama sekali, Shen Huang menghela nafas. Ya, tapi aku tidak seperti yang lain. Aku memiliki binatang pencari harta karun. Orang ini juga mencari harta, kata King Sui sambil menunjuk pada Dragon Slaying Beast. Tidak ada yang tahu bahwa Dragon Slaying Beast dulunya adalah binatang pencari harta karun atau binatang obat spiritual. Kami dapat mencoba mencari beberapa karena kami tidak memiliki apapun untuk dilakukan. Ikuti aku di suatu tempat, mungkin ada harta yang lebih besar di sana, saran Shen Huang. Mata King Sui berbinar.
Pasukan Shen Huang berbasis di Gunung Phoenix, masuk akal kalau dia mengerti tempat ini dari luar. Selanjutnya, setiap pasukan akan memiliki tim yang khusus untuk menemukan harta karun ini. Mereka akan disebut tim pencari harta karun. Setiap sekte dan klan memiliki orang-orang dengan keterampilan seperti itu. Anggota tim, terutama para pemimpin, semuanya sangat penting. Karakter mereka adalah aspek penting, karena harta dapat dengan mudah membujuk orang untuk mengantonginya dengan iri, atau bahkan mengubah situasi menjadi pembunuhan tim. Selain itu, untuk membangun sistem wortel dan tongkat yang tepat, orang harus mempertahankan cengkeramannya dengan ketat. Kamu tidak hanya harus membuat mereka takut, tetapi kamu juga harus membuat mereka menghormati kamu, atau hasilnya akan di bawah standar. Organisasi Royal Phoenix secara alami memiliki sekelompok orang seperti itu. Mereka menjelajahi daerah yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan banyak harta. Meskipun banyak dari mereka agak biasa-biasa saja, beberapa dari harta itu masih layak, dan yang paling penting, mereka menemukan daerah yang sangat aneh. Lembah Phoenix. Ini adalah area yang sangat misterius. Tampaknya ada beberapa ilusi tak berwujud yang mencegah orang-orang di kota Phoenix, bahkan Shen Huang, untuk melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, dilihat dari intuisinya, tempat ini pasti menyimpan harta karun. Ayo pergi ke lembah Phoenix. Seseorang yang sangat terampil sebelumnya meletakkan formasi ilusi, atau setidaknya aku pikir begitu, aku tidak bisa benar-benar yakin. Apakah kamu tertarik memeriksanya? Legenda mengatakan bahwa ada sarang Phoenix, ada pohon parasol Tiongkok yang sangat besar di sana, saran Shen Huang. Baiklah, mari kita pergi dan melihatnya. Jangan khawatir, aku master formasi. Tidak masalah seperti apa formasi itu, aku akan bisa melanggarnya. King Sui sesumbar. Paling tidak dari perspektif Shen Huang, dia menyombongkan diri. Namun, dia tahu bahwa King Sui mengerti tentang formasi. Pertama kali King Sui menyelamatkannya, itu melalui cara menghancurkan formasi, dan karenanya, Shen Huang berpikir untuk membawanya ke lembah Phoenix untuk melihatnya. Ada banyak master formasi di dunia, tetapi mereka yang bisa menghancurkan formasi kuno jumlahnya sangat sedikit. Setidaknya di antara yang ditemukan Shen Huang. Dia merasa bahwa dari semua master formasi yang dia tahu, King Sui adalah yang terkuat. Lembah Phoenix tidak jauh karena berada di salah satu gunung besar kota Phoenix. Selanjutnya, mereka keluar dari gunung. Dengan binatang buas yang kuat dan cepat, tidak butuh waktu lama untuk mencapai lembah Phoenix. Batu-batu itu diwarnai dengan warna merah cerah dan merah. Terlebih lagi, sekelilingnya tampak sedikit lebih hangat, tetapi udaranya tetap segar. Meskipun berada di tengah musim dingin yang sangat dingin, lembah Phoenix adalah musim panas yang berapi-api sepanjang tahun. Mereka memiliki basis budidaya yang dalam. Kalau tidak, setiap orang normal akan berkeringat tanpa henti. Dapat dikatakan bahwa cuaca di sini bisa membuat roti. Namun, semua ini tidak berdampak pada King Sui dan Shen Huang karena mereka tidak berkeringat satu tetes pun. Alih-alih panas, mereka merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Cuacanya bagus dan karena mereka tidak bisa merasakan panas, dengan kemampuan tubuh mereka yang kuat untuk beradaptasi, rasanya seperti musim semi bagi mereka sepanjang waktu. Kita di sini. Apakah ada formasi tersembunyi di sini? Kata Shen Huang sambil menunjuk ke pintu masuk lembah di depan. King Sui melihat dan tidak melihat formasi, ayo masuk dan lihat. Setelah berjalan masuk, mereka tidak menyadari adanya perbedaan. Itu tampak seperti lembah lainnya, penuh dengan flora dan fauna. Ada banyak pohon parasol Tiongkok yang besar, terutama yang ada di tengah. Dibandingkan dengan yang lain, itu setidaknya 2 kali lebih besar. Itu adalah pohon parasol Cina terbesar di lembah Phoenix. Legenda mengatakan bahwa pernah ada banyak Phoenix di sini, tetapi bisa saja hanya satu klan atau satu keluarga Phoenix yang telah menduduki lembah ini. Bisa juga hanya menjadi Phoenix tunggal. Divine Phoenix Dragon masih eksistensi dongeng. Phoenix milik King Sui juga merupakan spesies Phoenix, tetapi garis keturunannya kurang dibandingkan dengan Phoenix sejati. Garis keturunan Phoenix dapat dibagi menjadi 3 tingkatan berbeda. Garis keturunan binatang iblis sangat hierarkis. Garis keturunan yang lemah akan melanggengkan kelemahan, sama seperti perbedaan eksponensial ketika mengalihkan angka yang berbeda dengan jumlah yang sama. Perbedaan tingkat garis darah bahkan lebih tak kenal ampun. Tatapan King Sui berhenti pada pohon parasol Tiongkok ini. Ekspresinya menjadi lebih serius. Ada banyak pohon seperti itu, hampir sekitar 10.000 atau lebih. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa merasakan apa-apa, namun ada perasaan aneh dan tetap yang samar-samar dia rasakan. Namun, bahkan setelah diperiksa dengan saksama, dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Apakah kamu juga merasa ada yang salah dengan pohon parasol Tiongkok? Tanya Shen Huang sambil memandang King Sui. 2076. Apakah kamu juga merasa ada yang salah dengan pohon parasol Tiongkok ini? Tanya Shen Huang sambil memandang King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya pikiran, memang ada sesuatu yang salah, ini formasi aneh. Apakah akan membantu jika kita menebang pohon? Tanya Shen Huang. Aku akan berkata, Nona, jika kita menebangnya, ini akan menjadi misteri selamanya. Semuanya akan dikubur atau bahkan dihancurkan, meskipun yang terakhir lebih mungkin terjadi. Jawab King Sui. Lalu, bisakah kamu menghancurkan formasi?
Tidakkah kamu mengatakan bahwa tidak ada formasi yang tidak dapat kamu hancurkan? Kata Shen Huang, tersenyum. Tentu saja aku bisa memecahkannya. Hehe, aku hanya butuh waktu, jawab King Sui sambil tersenyum. Dia mulai berjalan menuju langit, dia bermaksud melihat formasi seperti apa ini dari atas. Dia jelas salah satu yang terbaik di benua dalam memahami cara kerja formasi yang rumit. Pengetahuan formasinya berasal dari zaman purba. Meskipun formasi di 9 benua berasal dari zaman kuno, ada banyak kesamaan. Oleh karena itu, King Sui merasa yakin bahwa dia akan dapat menghancurkan formasi, meskipun dia masih tidak yakin. Setelah lama mencari, King Sui masih belum dapat mencapai hasil apapun. Sebenarnya, Shen Huang tidak memiliki banyak harapan juga, dan dengan demikian, dia tidak merasa terlalu kecewa dengan hasil seperti itu. King Sui membiarkannya naik Dragon Flying Beast untuk memeriksa apakah ada harta di sekitarnya. King Sui duduk di tanah dan menatap pepohonan. Waktu terus berdetak perlahan. Ketika Shen Huang kembali dan melihat King Sui duduk di tanah tanpa bergerak, dia berjalan mendekat, tersenyum. Dia berkata, jika kamu tidak dapat melihat apapun, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dikatakan bahwa formasi ini ditinggalkan oleh seorang ahli kuno dan menunggu orang yang tepat. Aku terus merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya saja waktunya tidak tepat atau semacamnya. Mari kita tunggu sebentar. King Sui tidak melihat ke belakang. King Sui keras kepala dan tidak mudah menyerah. Saat itu sore, lalu pertengahan sore, dan matahari perlahan bergerak ke barat. Matahari mulai terbenam dan ribuan sinar kemasan miring bersinar ke lembah, menerangi sepetak pohon parasol Cina. Ketika hutan dimandikan dalam cahaya matahari terbenam, King Sui tiba-tiba berdiri. Matanya menyala dengan mengaktifkan teknik visi surgawi. Dia tersenyum, saat dia berseru, haha, aku mengerti. King Sui melayang cepat di antara pohon parasol Cina, dan sesekali, sebuah pohon tumbang. Sekitar 1 jam kemudian, King Sui kembali. Dengan pukulan telapak tangannya yang ceroboh, sebatang pohon yang tidak jauh terguling. Dengan tumbangnya pohon parasol Cina, hutan tiba-tiba menjadi pemandangan yang lebih jelas untuk dilihat. Pohon tertinggi di hutan sebenarnya adalah istana raksasa. Itu megah dan megah meskipun arsitektur sederhana dan sunyi sepi. Tidak ada istana seperti itu sebelumnya. Di hutan, yang besar ini untuk dibuat, sebuah istana yang mengingatkan pada sebuah kuil kuno di atas pohon raksasa itu, akan cukup untuk menakuti seseorang yang tidak punya nyali. Namun, King Sui secara alami tidak takut. Dia dan Shen Huang akan memasuki istana. Kamu benar-benar telah merusak formasi. Shen Huang melihat apa yang ada di hadapannya dengan tidak percaya. Seperti yang aku katakan, tidak ada formasi yang tidak bisa aku hancurkan. Bagaimana menurutmu, bukankah aku mengesankan? King Sui nyengir sambil membual. Apa hubungannya ini dengan kesan? Shen Huang bermata samping King Sui. King Sui dan Shen Huang berjalan menuju istana misterius bersama dengan Dragon Flying Beast dan Dragon Speeder di depan mereka. King Sui berjaga-jaga, karena dia tidak bisa melihat bahaya yang menunggu mereka dan tidak tahu apakah istana memiliki mekanisme perangkap di dalamnya. Istana dikelilingi oleh taman dan pohon parasol Cina tertinggi berada di taman di depan istana. Istana memiliki pintu masuk hitam pekat yang menjulang tinggi di atasnya. King Sui mengulurkan tangannya perlahan, dia dengan lembut mendorong pintu depan terbuka. Berderak. Suara rendah terdengar, dan pintu terbuka. Angin dingin bertiup, menyebabkan King Sui merasa tidak nyaman. Ekspresi Shen Huang juga tidak wajar. King Sui mencibir dan bertanya, apakah kamu takut? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku merasa sedikit cemas, kata Shen Huang. Dia mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu yang berbahaya di sini. Nyali aku selalu benar. Kita harus hati-hati, Shen Huang terus berkata. Tunggu, aku perlu memberimu sesuatu. King Sui berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pagoda nasib-nasib surgawi takdir dan menyerahkannya ke Shen Huang. Melihat pagoda yang sangat indah, Shen Huang bingung. Dia kemudian bertanya, apa ini? Dengarkan aku dan ikat saja harta itu, kamu akan tahu sebentar lagi. Ini barang bagus, kata King Sui. Dia tersenyum. Tentu saja itu adalah hal yang baik, karena efeknya akan lebih menantang dengan pertumbuhan kekuatan pengguna. Itu bisa menangkis serangan dengan kekuatan setara dari penggunanya. Selain itu, kemampuan Shen Huang benar-benar mengerikan, terutama serangannya. Dalam hal ini, mampu membelokkan kerusakan yang disebabkan, dengan dia sebagai standar itu menjijikkan dari surga. Saat ini, King Sui hanya memiliki kekuatan serangan senilai lebih dari 100 juta Dao Force dan hanya bisa menangkis jumlah kerusakan itu. Kemampuan menyerang Shen Huang tidak diketahui King Sui, tapi itu jelas lebih kuat, jauh lebih kuat daripada Unicorn. Di tangannya, pagoda takdir harta karun pari bisa menampilkan kekuatan luar biasa. Shen Huang mengikuti saran King Sui. Dia benar-benar percaya bahwa King Sui tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun, dia telah diselamatkan oleh King Sui beberapa kali. Jika King Sui menginginkan hidupnya, dia akan rela memberikannya. Bahkan jika King Sui ingin menyabotase dia tidak akan membencinya. Ketika proses pengikatan selesai, Shen Huang terpana dengan keberadaan objek yang begitu luar biasa dan kemampuannya untuk menantang surga. Serangan Shen Huang selalu jauh melampaui pembelaannya, meskipun ini dibuat oleh Divine Flower Inheritance.
Bagaimanapun, ada formasi mencekik bunga badai, tetapi teknik ini tidak dapat dipertahankan selamanya meskipun kemampuan pasif dengan konsumsi energi nol. Namun, pagoda ini berbeda, itu sudah tak terlihat membentuk aura pelindung yang kuat di dekat kulitnya. Itu juga memiliki kemampuan kontra yang tangguh. King Sui, ini adalah harta karun. Selain itu, ini sangat berharga. Sangat tidak cocok untuk memberikannya kepada aku, kata Shen Huang kepada King Sui. Mengapa itu tidak cocok? King Sui tersenyum. Itu terlalu berharga. Jika kamu memberikannya kepada aku, kamu akan mengalami kerugian besar. Aku tidak kehilangan apapun, memberikannya kepadamu membuatku bahagia. Sukacita seperti itu tidak dapat dibeli bahkan dengan 1000 keping emas, kata King Sui sembarangan. Pada kenyataannya, Shen Huang telah menerimanya di dalam hatinya. Dia sudah mulai mengembangkan idenya sendiri sejak dulu. Hubungannya dan King Sui rumit, tetapi karena dia sudah membuat keputusan pribadinya, dia bisa menerima alasan di balik pemberian King Sui tanpa rasa bersalah. King Sui menggunakan Stage Manifestation Lotus ke-9 dan Shen Huang menggunakan Petal Rain Under the Skies. Formasi mencekik bunga badai yang digunakan oleh Shen Huang jauh lebih kuat daripada yang dari bunga setan. Telapak adalah emas hidup dan kekuatan yang mereka miliki berkali-kali lebih merusak daripada setan bunga. Saat mereka berjalan ke taman, apa yang mereka temui adalah badai yang sangat kuat. Beberapa benda misterius datang pada mereka seperti Petal Rain. Ekspresi King Sui berubah dan 9 benua gunung muncul di depan mata mereka dalam sekejap. Bahkan Beast Dragon Flying Beast dan Dragon Spider bersembunyi di balik gunung. Ding ding, pupu, cici. Dibombardir oleh serangan itu, tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah perasaan yang aneh, tetapi untungnya, ada 9 benua gunung yang bertindak sebagai perisainya atau dia tidak akan tahu apakah dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Mereka diserang dengan pedang bunga hipoksit dan jarum beracun yang sangat halus. Mereka tampak sangat tajam, dengan jarum yang terbuat dari besi iblis. Bahkan King Sui tidak berani menghadapi jarum dingin yang berkilauan. 2077. Dengan tabrakan menusuk, 9 benua gunung terbang kembali dan membanting tubuh mereka, mengeluarkan suara rendah saat tabrakan. Untungnya, pertahanan King Sui cukup kuat, dan Shen Huang memiliki pagoda takdir harta karun pari. Oleh karena itu, pertahanan mereka cukup hebat, dan mereka mempertahankan serangan itu tanpa menderita kerugian. Garis keringat menetes di wajah King Sui. Jika bukan karena 9 benua gunung dan jika dia tidak memberi Shen Huang pagoda, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sangat mungkin bahwa mereka akan binasa segera. Shen Huang juga takut setelah diserang oleh perangkap. Dia memandang King Sui dan berkata, kamu punya cukup banyak barang bagus. Aku tidak punya kartu yang tersisa. Jika ada situasi yang lebih tak terduga, aku tidak tahu apa yang akan kita lakukan. King Sui tersenyum pahit saat mengatakan itu. Aku bisa merasakan bahayanya yang aneh sudah menghilang. Seharusnya tidak ada kejutan lagi. Ayo pergi. Shen Huang memimpin jalan masuk. Secara alami, King Sui mengikuti di belakangnya, meskipun keduanya menjaga jarak kecil di antara mereka. Ini karena mereka berdua menggunakan seni perlindungan mereka sendiri. King Sui menggunakan tahap manifestasi Lotus ke-9, sementara Shen Huang menggunakan formasi mencekik Flawless Storm, yang jauh lebih kuat dan lebih mengerikan daripada tahap manifestasi Lotus ke-9 King Sui. Pintu-pintu istana masih tertutup. Kali ini, Shen Huang mendorong mereka terbuka. Bergerak. Terdengar suara keras dan berat dari pintu, seolah-olah pintunya seberat 10.000 ton. Kedua pintu itu masing-masing tingginya sekitar 33 meter, dengan lebar 10 meter, dan tingginya hampir 100 meter. Pintu-pintu itu, yang sehitam tinta, mengeluarkan perasaan menakutkan. Ketika pintu terbuka, bau menyengat-menyengat. Jika mereka bukan kultivator, mereka akan pingsan dalam sekejap itu, atau bahkan mati. Untuk tingkat tertentu, bau ini sebenarnya sedikit beracun. Istana itu sangat besar, dengan pilar-pilar yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ada lapisan debu tebal di tanah. Itu sangat sepi. Saat Shen Huang hendak masuk, King Sui menghentikannya. Tunggu, pilar pendukung ini mungkin bagian dari formasi lain. Jika kamu masuk, kamu mungkin larut menjadi bubuk. Dengan gemetar, Shen Huang membawa kembali kaki yang akan melangkah maju. Dia tidak terlalu takut akan kematian, tetapi dia takut dihancurkan. Memindai area, mereka tidak bisa melihat selain pilar. Tidak ada lagi yang tersisa. King Sui terus mencari sebentar dan mendeteksi formasi. Itu adalah versi yang ditingkatkan dari formasi 12 kota surgawi, tetapi King Sui tidak yakin nama persis formasi. Formasi 12 Heavenly Demon Cities adalah formasi yang menakutkan dari zaman purba. Formasi ini adalah versi yang ditingkatkan, tetapi itu hanya versi yang ditingkatkan. Dari segi kekuatan, King Sui merasa bahwa itu jauh dari sebanding dengan formasi dari zaman kuno. Seolah-olah formasi 12 surgawi kota iblis dari zaman kuno adalah seorang pria muda, dan formasi di istana adalah balita. Itu seperti bermain rumah, bahkan jika formasi ini adalah versi yang ditingkatkan, itu masih balita yang sangat kuat, jauh dari orang dewasa nyata. Jika seseorang memasuki formasi secara tidak sengaja, kamu akan ditarik ke dalam ruang terkompresi yang tak berujung.
Formasi adalah konsep yang sangat mistis di benua. Seorang master formasi yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota dengan mendirikan formasi pembunuhan yang akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya setelah aktivasi. Sebenarnya, menurut pendapat King Sui, formasi ini hanyalah formasi 12 kota surgawi. King Sui mulai memecah formasi dengan menghancurkan inti formasi. Namun, dengan melakukan itu, ia diminta untuk masuk terlebih dahulu. Meskipun formasi berbahaya, mereka masih memiliki titik lemah dan seseorang yang memiliki perintah formasi yang baik masih bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Tidak mungkin suatu formasi tidak memiliki titik lemah, jika tidak, formasi master tidak akan dapat mengaktifkannya. Pasti ada seseorang di dalam formasi untuk mengaktifkannya. Saat King Sui hendak masuk, Shen Huang menyambarnya dan berseru, "Ini berbahaya. Apakah kamu khawatir tentang aku? Jadi kamu benar-benar peduli padaku?" King Sui nyengir, menatap wanita yang menyerupai Dewi. "Kamu sangat tak tahu malu, hati-hati." Shen Huang melepaskannya. King Sui menggenggam tangannya dengan lembut sebelum memasuki formasi. Dalam sekejap, seluruh istana tampak terganggu oleh riak. Ini berlanjut untuk sementara waktu ketika istana mulai mengungkapkan penampilan aslinya. Keempat dinding itu mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. King Sui berdiri di dekat pilar jauh yang patah. Itu mengungkapkan bahwa satu dari pilar yang tak terhitung jumlahnya di dalam memang mata formasi. Kecuali jika mata formasi rusak, formasi akan mencekik segalanya. Bahkan mereka yang memasuki formasi harus mencari jalan keluar lain. Selain itu, setiap langkah ke depan memerlukan ribuan pilihan yang harus dibuat. Di mana-mana, ada peluang besar untuk dicekik. Bagaimanapun, itu adalah formasi yang sangat kuat, dan mereka yang berada di dalam akan berada dalam kesulitan. Shen Huang berjalan ke sisi King Sui dan menunjuk ke dinding yang jauh, berkata, "Ini adalah istana Raja Iblis, mungkin salah satu dari masa lalu yang kuno." King Sui mengangguk, melihat potret di dinding. Untuk setiap jarak tetap, akan ada potret dengan nama yang tertulis di atas. Dark Knight Demon King Tulang, setelah mengaktifkan artnya, itu akan menyebabkan semuanya dalam radius 50 km menjadi tertutup dalam kegelapan. Itu adalah kegelapan mutlak, dalam kabut gelap, bahkan penglihatan malam tidak berguna. Dalam kegelapan ini, lawan akan kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya sementara kemampuan Dark Knight Demon King akan 2 kali lebih efektif. Melihat potret itu, King Sui dalam hati terkejut. The Dark Knight Demon Lord sangat kuat. Selain itu, King Sui membaca bahwa kabut hitam yang disebut itu sebenarnya beracun. Meskipun itu tidak sangat beracun, itu masih merupakan racun kerja lambat yang menakutkan. Seiring waktu, itu akan menurunkan refleks seseorang dan menyebabkan halusinasi. Raja Iblis Raksasa Biaoyong, seseorang yang bisa berubah menjadi Raja Iblis yang lebih besar dari gunung, dengan tubuh seperti berlian dan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Bahkan jika serangan biasa berhasil melewati pertahanannya, kerusakan yang dikurangi akan sangat lemah seolah-olah dia ditusuk dengan lembut oleh jarum sulaman. Ini karena dia memiliki sosok besar dan sangat tangguh. Bahkan pedang tidak bisa menembus kulitnya yang seperti berlian dan karena ukurannya, bahkan jika pedang bisa menembusnya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Memikirkan raksasa, King Sui memikirkan betapa sulitnya untuk menghadapinya. Meskipun berbeda dari monster tentakel laut, mereka sama mistisnya dan kekuatan mereka sama-sama menakutkan. Setelah itu, King Sui melihat banyak Raja Iblis yang lebih menakutkan dari zaman kuno. Mereka semua bernoda darah segar, menyerupai roh jahat. Tepatnya para lawan inilah yang diperangi oleh Dewa Pertempuran di Istana Dewa Pertempuran. Misi mereka adalah untuk memusnahkan Raja Iblis ini. Raja Iblis tidak diragukan lagi adalah kesayangan dari surga dan bumi. Mereka menyempurnakan seni mereka dengan cepat dan berkali-kali lebih cepat daripada pejuang lainnya. Untuk waktu yang lama, Dewa Pertempuran ditekan. King Sui tidak tahu apakah Raja Iblis ini memiliki keturunan di 9 benua. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Raja Iblis di potret. King Sui merasa sedikit cemas karena dia juga salah satu keturunan Dewa Pertempuran. Bagaimanapun, dia tidak berada di dekat level Dewa Pertempuran Emas. Jika Dewa Pertempuran Emas yang sesungguhnya, pemimpin Dewa Pertempuran dari zaman kuno, menggunakan pertempuran-pertempuran emas, dia akan dapat menyebabkan kerusakan yang ekstrim. Bahkan monster seperti Raja Iblis Raksasa akan meledak dalam satu serangan, kecuali Raja Iblis Raksasa telah mencapai puncak semua iblis. Ini memang Istana Iblis, tempat berkumpulnya para Raja Iblis. Mereka sudah mati, tetapi potret adalah cara untuk mengingat mereka, yang mungkin adalah pendiri istana. Namun, istana tidak ada selama warisannya diputus. Mengenai apa yang terjadi tepat pada saat itu, King Sui tidak tahu. AST 2078 Pil Nirvana Ice Crystal Phoenix. King Sui ingat Raja Iblis Dark Knight Tulang dari sebelumnya. Kata, tulang, harus berupa nama. Demikian pula, dalam istilah, Raja Setan Raksasa Biaoyong, Biaoyong juga sebuah nama. Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu Raja Iblis yang ada. Bahkan, mungkin ada lebih banyak Dark Knights dan Giant Demon Kings di dunia luar. Terlalu asyik mengamati potret, dia tidak memperhatikan bahwa Shen Huang telah berdiri diam di sampingnya sepanjang waktu.
King Sui menggelengkan kepalanya untuk mengalihkan pikiran dari hal ini untuk saat ini. Melihat sekeliling ruangan, dia memperhatikan aula bagian dalam. Ayo pergi dan lihat aula bagian dalam. Ini hanya aula leluhur para Raja Iblis. Dan itu menunjukkan bahwa pada satu titik, dulu ada beberapa Raja Iblis berkumpul di sini. Mengenai apakah mereka meninggalkan harta atau tidak, kemungkinan terjadinya itu akan sangat kecil. King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi tentang hal ini. Baiklah, karena kita sudah ada di sini, tidak ada salahnya melihatnya. Jika kita beruntung, mungkin kita akan menemukan satu atau dua harta karun, kata Shen Huang sambil tersenyum. Shen Huang merasa bahwa perjalanannya kali ini bermanfaat. Meskipun dia sadar bahwa King Sui adalah master formasi yang tangguh, dia tidak pernah berharap kekuatannya melebihi harapannya. Fakta bahwa ia berhasil menghancurkan formasi dari zaman kuno masih mengejutkannya sampai sekarang. Ini adalah bagaimana menakutkan master formasi yang kuat bisa. Di zaman kuno, tidak ada yang berani memprovokasi formasi master yang tangguh karena mereka mampu menghancurkan seluruh sekte dalam satu malam. Harga untuk menghilangkan kota kuno sudah sangat tinggi. Sejumlah besar bahan akan dibutuhkan untuk formasi. Untuk kota yang akan dihancurkan, mereka semua harus berada di kelas ilahi. Bahkan jika itu hanya sekte, semakin kuat musuh yang terjebak di dalam formasi, semakin banyak energi yang dibutuhkan formasi. Jika bahan tidak cukup baik, dan formasi gagal membunuh orang-orang yang terperangkap di dalamnya, itu akan runtuh. Pada saat itu, satu-satunya hal yang menunggu master formasi adalah kematian. Dengan demikian, bahkan seorang master formasi yang kuat akan membutuhkan perlindungan dari kekuatan yang tangguh. Sementara itu, master formasi juga sangat populer. Mengingat mereka cukup kuat, mereka akan diminati oleh banyak orang. Namun, kasus di mana master formasi telah mengkhianati dan menghancurkan seluruh klan, juga telah terjadi di dunia 9 benua sebelumnya. Karenanya, sementara formasi master dicintai oleh banyak orang, orang-orang juga tidak bisa tidak takut kepada mereka. Saat ini, ada sangat sedikit master formasi di seluruh dunia, belum lagi yang sangat kuat. Dan dalam sebagian besar kasus, materi grade ilahi bahkan lebih jarang daripada formasi master yang tangguh itu sendiri. Itulah sebabnya banyak orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega karena para formasi masters tidak akan begitu ditakuti lagi tanpa formasi. Shen Huang tahu bahwa King Sui tidak akan melakukan hal buruk padanya. Selain itu, tentu saja merupakan hal yang baik untuk memiliki guru yang tangguh sebagai teman, apalagi mereka bukan hanya teman biasa. Berpikir sampai titik ini, Shen Huang agak malu dan tersipu. Selama ini, King Sui memusatkan perhatian pada Shen Huang. Dia tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Dewi di depannya. Dia sangat terganggu beberapa waktu lalu, tapi sekarang, wajahnya bahkan mulai memerah. Ini menyebabkan dia benar-benar bingung. Saat dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat tampilan bingung King Sui, dia merasa sedikit malu. Tetapi pada saat ini, King Sui bertanya, apakah kamu berpikir tentang bagaimana kamu bisa mendapatkan jalan kamu dengan aku? Apa? Shen Huang bingung. Kamu melecehkan aku dalam pikiran kamu, kata King Sui serius. Bisakah kamu menjadi lebih absurd dari itu? Shen Huang terdiam mendengar tuduhan King Sui, tapi dia tidak marah. Dia merasa bahwa dia agak terlalu tak berdaya untuk marah. Sebenarnya, aku benar-benar ingin, King Sui dengan cepat membimbingnya ke aula dalam saat dia selesai berbicara. Melihat tampilan King Sui yang gugup, Shen Huang tanpa sadar menyeringai. Dia merasa bahwa ini adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Aula dalam jauh lebih sempit daripada di luar. Selain beberapa kutub, tidak banyak yang bisa ditemukan di dalamnya. Tidak ada formasi, tetapi ada platform batu. Tidak diketahui apakah itu berfungsi sebagai tempat tidur atau tempat bagi Raja Iblis untuk berlatih teknik mereka. Permukaannya halus seperti batu giok. Meskipun terbuat dari bahan yang layak dan cukup baik untuk budidaya, itu tidak cukup untuk menarik perhatian King Sui. Bagian itu tampaknya mencuat. Bisakah itu mengarah ke semacam jalan rahasia? Tiba-tiba, Shen Huang melihat tanda tentang ukuran kepalan tangan di tempat yang tidak begitu jelas. Itu sedikit menonjol dibandingkan dengan ubin lainnya. Kecuali jika orang melihatnya dengan cermat, mereka tidak akan bisa membedakannya. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan cukup untuk membuat mereka merenungkannya. Shen Huang mendekati piring yang menggembung saat dia berbicara dan menekannya dengan kedua tangannya. Piring segera tenggelam. Melihat itu, King Sui berkata dengan tergesa-gesa, putar searah jarum jam sebesar 540 derajat. Baik. Dan sekarang, lakukan perlawanan arah jarum jam 2,5 putaran. Setelah itu, putar kembali searah jarum jam lagi selama 3,5 putaran. Meskipun Shen Huang tidak mengerti mengapa King Sui akan memintanya melakukan itu, dia masih mengikuti instruksinya dan memutarnya. Setelah itu, suara menderu terdengar. Seluruh aula bagian dalam bergetar. Shen Huang memandang King Sui dengan ekspresi bingung dan berkata, jangan bilang itu akan runtuh. Ini sulit untuk dikatakan. King Sui terus mengawasi potongan-potongan batu yang terus-menerus jatuh dari atas. Untungnya, tidak terlalu lama bagi tremor untuk berhenti, dan sebuah pintu batu dapat terlihat perlahan muncul di dinding tidak begitu jauh. Ketika mereka telah melihat dinding itu sebelumnya, tidak ada yang bisa ditemukan darinya, bahkan tidak ada celah kecil di antaranya.
Pintunya cukup sempit, itu hanya bisa memungkinkan 2 orang untuk masuk bersisian. Tingginya sekitar 10 kaki. Seperti yang kupikirkan, memang ada jalan rahasia. Sepertinya aku bisa mendapatkan beberapa harta berharga. Shen Huang tersenyum dan mengedipkan mata beberapa kali pada King Sui. King Sui terkejut olehnya. Dia kemudian menggosok hidungnya dan berkata, "Nyonya Sulung, jika kamu berani merayuku lagi, percaya atau tidak, aku akan." King Sui mengklik lidahnya sendiri. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia tahu bahwa Shen Huang secara alami akan tahu apa yang dia pikirkan. "Bisakah kamu mati sudah? Siapa yang mau merayu kamu? Tolong berhenti bersikap menjijikkan mulai sekarang." Shen Huang melotot ke King Sui. Terlepas dari apakah dia marah atau menggoda dengan dia akan tetap terlihat sangat cantik. King Sui tidak pernah puas dengan melihatnya, tapi setidaknya berada di sampingnya, dia bisa memanjakan matanya. Itu tidak menjijikkan sama sekali. Baunya enak dan terasa sangat lembut. King Sui berkata dengan serius. Sementara dia mengatakan itu, pikiran King Sui kosong. Meskipun Shen Huang tidak bisa membaca pikiran King Sui, dia kurang lebih bisa mengetahui apa yang ingin dia katakan. Setelah berhari-hari bersamanya, dia mulai memahami pikiran-pikiran vulgar yang bisa dihasilkan lelaki ini. "Omong kosong," kata Shen Huang dan menginjak tanah, memimpin untuk menuju pintu batu. King Sui menatap wajah imutnya dan bisa mengatakan bahwa dia bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia begitu menggemaskan. Dia tidak tahu apakah ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihatnya. Begitu mereka memasuki ruang rahasia, mereka disambut oleh aura dingin. Itu adalah jenis flu yang tidak biasa, menyebabkan King Sui dan Shen Huang saling memandang. Aura yang bahkan bisa membuat orang pada level mereka merasa dingin, dari sini, bisa dilihat betapa dinginnya itu. Keduanya mengikuti sepanjang tangga batu dan berjalan turun sekitar 10 meter. Pada saat mereka mencapai dasar, ada jalan menuju mereka di depan dan apa yang ada di depan mereka adalah ruang tersembunyi. Ruangan itu tepatnya berasal dari mana aura dingin itu berasal. Segalanya menjadi jelas bagi King Sui begitu dia memasukinya. Ada tempat tidur seputih salju di sini, permukaannya memancarkan aura yang membeku. Tempat tidur batu giok frigid. Lebih jauh lagi, itu adalah frigid Jade Stone Bed yang telah berumur hingga 1 juta tahun. Dingin di sekitar sini tidak bisa dibandingkan dengan yang memancarkan dari frigid Jade Stone Bed sama sekali. Kis dingin di sekitar tempat tidur sangat tebal dan pekat. Tetapi karena ruang rahasianya sangat kecil, itu sebabnya akan terasa dingin berada di sekitar sini. Setelah itu, King Sui melihat pil beku di tempat tidur. Pil itu seukuran kepala manusia. Warnanya biru kristal dan tampak mengkilap. King Sui melihatnya dengan teknik visi surgawi dan terkejut ketika dia tahu apa itu. The Nirvana Holy Pill. Itu adalah pil esens asal yang ditinggalkan oleh Crystal Phoenix Paradise di zaman kuno, penuh dengan energi yang hebat. Sekali makhluk dengan garis keturunan Phoenix mengkonsumsi pil Nirvana Holy, seluruh tubuhnya akan mengalami kelahiran kembali Nirvana yang lengkap. Itu akan segera mendapatkan akses ke kemampuan Ice Crystal Phoenix dan diberkati dengan beberapa kekuatannya. Pil Nirvana Suci hanya bisa meningkatkan kekuatan binatang hingga batas 5 miliar Dao. Jika kekuatan makhluk yang mengkonsumsi pil Nirvana Suci melebihi nilai yang dikatakan, itu hanya akan dapat memahami beberapa bakat bawaan dan teknik pertempuran Ice Crystal Phoenix. 2079. Setelah melihat pil Nirvanik, King Sui tertegun. Bukankah ini dibuat khusus untuknya? Dark Phoenix-nya paling cocok untuk pil Nirvanik ini sedangkan Rainbow Divine Dragon Shen Huang tidak kompatibel dengannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pil digunakan oleh Phoenix Gelap. King Sui mengangkat pil dan berkata, "Aku butuh ini. Semuanya di sini adalah milikmu. Barang-barang aku adalah milik kamu juga." Shen Huang tersenyum. "Bisakah kamu mengambil bagian, barang?" tanya King Sui serius. "Aku juga milikmu. Apakah tidak memanfaatkanku membuatmu tidak nyaman?" kata Shen Huang tanpa berpikir saat melihat ekspresi serius King Sui. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu itu hanya pria lain yang bermain-main. "Kamu bisa mendapatkan frigid Jade Stone Bed ini, itu bagus. Ketika kamu bebas, kamu bisa membawanya tidur sebentar, itu akan bermanfaat untuk pelatihan kamu." King Sui menunjuk ke frigid Jade Stone Bed. "Aku tidak menginginkannya, ini sudah ditiduri oleh orang lain. Aku tidak ingin menggunakannya." Shen Huang menggelengkan kepalanya. "Nona tersayang, ini tempat tidur paling bersih. Terlepas dari siapa yang tidur di atasnya, tidak pernah ada jejak yang tertinggal. Tempat tidur batu frigid giok ini memiliki kemampuan memurnikan terkuat," kata King Sui. Dia tercengang dengan jawabannya. "Ngomong-ngomong, aku tidak menginginkannya. Aku tidak suka, bahkan jika aku mengambilnya aku tidak akan berbohong," kata Shen Huang tegas. Dia telah menerima terlalu banyak keuntungan dan semuanya berasal dari King Sui. Ambil pagoda misalnya, itu pasti barang yang tak ternilai. Itu juga karena King Sui bahwa dia menerima warisan bunga ilahi dan naga pelangi. Dia tahu tanpa sadar bahwa dalam semua keseriusan, dia mungkin benar-benar menjadi miliknya. Hidupnya, bagaimanapun, diselamatkan olehnya beberapa kali. Karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan menerima tempat tidur batu frigid Jade. Dia tahu itu sangat berharga, dan sangat menyadari bahwa itu adalah harta karun.
Itu seperti kata King Sui, tempat tidur itu sangat murni. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan dengan harapan King Sui tidak akan mempertimbangkan untuk memberikannya lagi. Aku meminum pil nirvanik ini karena aku perlu menggunakannya, tapi aku benar-benar tidak akan menggunakan tempat tidur batu giok yang dingin ini. Dengarkan aku, ini akan sangat berguna bagimu. King Sui tersenyum. Aku tidak menginginkannya, kata Shen Huang terus terang. King Sui berpikir sejenak, sebelum berkata, bagaimana dengan ini, kamu menggunakannya selama 3 tahun, dan jika 3 tahun kemudian kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepada aku. Bagaimana menurut kamu? Shen Huang memandang ekspresi antisipasi King Sui dan menghela nafas. Dia mengangguk. Jika kamu tidak akan menggunakannya, kamu dapat memberikannya kepada seseorang yang dekat dengan kamu. Mengapa kamu harus memberikannya kepada aku? Bagaimanapun juga, kita adalah teman. Plus, tempat tidur batu giok frigid ini paling baik digunakan oleh kamu. Orang lain tidak bisa menangani ki dingin, jadi itu tidak akan berfungsi juga. Ini paling cocok untuk kamu sekarang, kata King Sui sambil tertawa. Shen Huang tahu bahwa frigid Jadestone Bed tidak memerlukan banyak keterampilan untuk digunakan. Ini bekerja dengan baik selama kamu bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Itu juga sangat menguntungkan, meskipun pengguna hanya bisa berbaring di atasnya untuk waktu yang sangat singkat dan harus menunggu lama sebelum menggunakannya lagi. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah yang paling pengguna yang cocok untuk itu sekarang. Oke, kalau begitu sudah setuju. Paling banyak 3 tahun, jika aku merasa bahwa aku sudah cukup lelah potensinya sebelum 3 tahun habis, aku akan mengembalikannya kepada kamu. Shen Huang langsung menyimpan frigid Jadestone Bed. Baik. Sambil menjaga bed, area tiba-tiba mulai gempa. Setelah melihat ini, King Sui menarik Shen Huang dan menyerbu keluar. Saat mereka melarikan diri, istana runtuh menjadi puing-puing. King Sui bingung. Selama ini baik-baik saja, bagaimana mungkin itu runtuh seperti itu? Tempat tidur batu giok yang frigid dan mekanismenya. Sepertinya itu karena mereka memindahkan frigid Jadestone Bed. Organisasi Phoenix. King Sui mengikuti Shen Huang ke sekte. Sektenya disebut Phoenix, dan itu lebih seperti sebuah organisasi. Itu bukan jenis sekte dengan tuan dan murid, meskipun itu relatif ketat dan aturannya ketat. Shen Huang dipanggil Phoenix di sini dan memegang pengaruh tertinggi. Phoenix memiliki 3 istana dan 3 kuil. Ada kepala masing-masing istana dan masing-masing candi. Selain mereka, ada juga pavilion Phoenix. Kepala pavilion tersebut adalah Phoenix sendiri. Di dalamnya ada beberapa ratus anggota dan setiap orang kuat. Selain itu, kekuatan pavilion Phoenix jauh lebih kuat daripada istana dan kuil. 3 istana hanya dihuni oleh wanita, meskipun kuil memiliki campuran jenis kelamin, dengan laki-laki mengambil mayoritas. Kemampuan Phoenix adalah yang terkuat di seluruh kota Phoenix, dia adalah penguasa kota. Beberapa perusahaan dagang di Phoenix City berada di bawah kendali Phoenix, dan sebagian dari pendapatan mereka diberikan kepadanya. Ini adalah aturan negara, dan identik dengan perpajakan di dunia sebelumnya. Wanita ini benar-benar sangat kaya, King Sui berpikir sendiri sambil tersenyum. Shen Huang juga tidak tertutup dan memberitahu King Sui banyak hal mengenai organisasi Phoenix. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin kamu menjadi wakil kepala pavilion Phoenix aku. King Sui tertegun sejenak. Di benua menari Phoenix, dia adalah penjaga organisasi Dewa Phoenix-nya, dan sekarang dia akan menjadi wakil kepalanya. Dia memandang Shen Huang, merasa agak bingung. Aku ingat aku sudah menjadi penjaga organisasi Dewa Phoenix kamu sebelumnya. Itu tadi dan ini dia. Berjanjilah padaku, atau aku akan mengembalikan frigid Jadestone Bed kepadamu, kata Shen Huang dengan sopan. Wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak genit untuk membujuk pria, dia hanya bisa mengancam. Dia tahu bahwa ancaman lain tidak akan berhasil, jadi dia menggunakan ini. Baik. Bahkan jika kamu ingin aku menikah dengan keluarga kamu dan tinggal bersama mereka, aku akan setuju. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang menjadi wakil kepala kamu, kata King Sui terus terang. Oh, aku akan menahanmu untuk kata-kata ini. Pria harus menghormati kata-kata mereka, Shen Huang memandang King Sui. Bingung dengan apa yang dia katakan, King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum canggung. Dalam perjalanan, mereka bertemu beberapa orang. Kekuatan orang-orang di Phoenix City benar-benar sangat baik, dan meskipun tidak ada banyak orang, semua orang cukup terampil. Mereka mungkin berada di antara yang teratas di Northern Blue Domain. Phoenix City adalah kota terbesar Northern Blue Domain karena kemampuan Shen Huang. Northern Blue City adalah kota terbesar, meskipun setidaknya ada 5 kekuatan di Northern Blue City. Sangat mudah bagi King Sui untuk menjadi wakil kepala Phoenix Pavilion. Dia hanya harus mengambil plakat wakil ketua. Di organisasi Phoenix, plak diakui, dan bukan wajah. Siapapun yang memiliki plak adalah pemilik plak. Seperti ini di seluruh benua. Bagaimanapun, pengaruh mereka terlalu besar. Semuanya tergantung pada token, meskipun masih ada banyak kekuatan yang tercatat. Selain itu, plakat wakil kepala dari Pavilion Phoenix diberikan oleh Shen Huang. Secara alami, tidak ada masalah. Ayo, bertemu dengan orang lain tidak penting, tapi ada seseorang yang ingin aku temui. Dia tak banyak membantu aku beberapa tahun ini, dan jika aku mengatakan aku masih memiliki keluarga di bumi ini, itu akan menjadi dia. Shen Huang tersenyum.
King Sui tidak bertanya dan berjalan dengan Shen Huang ke taman di belakang puncak. Dia melihat seorang pria yang sangat tua. Dia sudah tua dan mengelak, tanpa kekuatan besar. Namun, dia tampak hangat dan baik hati. Ini adalah seorang lelaki tua yang, pada pandangan pertama, membuat orang merasa diterima dan dalam hubungan intim dengannya. Kakek Qi, panggil Shen Huang dengan lembut. Setelah melihat Shen Huang, pria tua itu berteriak dengan gembira, "Hei, apakah gadis ini datang menemui aku? Oh, aku tahu. Terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu akan membawa beberapa anak laki-laki kembali. Tidak buruk, pemuda ini tidak buruk." Kakek Qi, Shen Huang bingung kata-kata. "Gadis bodoh, kau sudah dewasa. Tidak peduli seberapa kuat kamu tetap seorang wanita. Bajingan, aku sudah tua, tapi aku tidak buta. Jaga baik-baik gadisku, dia gadis yang baik. Kamu sangat beruntung," kata pria tua itu dengan hangat. King Sui tersenyum dan berkata, "Kakek Qi, jangan khawatir. Aku akan merawat gadis bodoh ini untuk selamanya. Tidak ada yang akan bisa menggertaknya. Aku akan menjadikannya orang paling bahagia dan paling beruntung di dunia." 2080. King Sui tertawa ketika berkata, "Kakek Qi, jangan khawatir. Aku akan menjaganya selama sisa hidupku, tidak ada yang akan bisa menggertaknya. Aku akan membuatnya merasa seperti gadis yang paling bahagia." "Hahaha, bagus. Kamu bajingan ingin bertanggung jawab. Aku juga percaya penilaiannya. Pria yang dia naksir jelas bukan pria biasa. Aku sudah tua, kamu juga sudah dewasa. Kamu telah mencapai banyak hal, tetapi kamu harus ingat untuk membumikan diri kamu dari waktu ke waktu," kata kakek Qi sambil tersenyum. Emosi Shen Huang beragam, tetapi dia masih tersenyum. "Kakek Qi, kau keluarga terdekat dan paling kucintai. Aku tidak bisa hidup selama bertahun-tahun tanpamu. Kamu masih bisa hidup dengan baik tanpaku. Di masa depan, bocah ini akan menjadi keluarga terdekat kamu. Beri dia dan dirimu kesempatan. Aku berharap kamu bahagia, itu harapan terbesar aku untuk kamu. Melihatnya bersamamu, aku lega. Meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang, aku percaya penilaian aku. Kamu akan bersamanya selama sisa hidup kamu." Kakek Qi berkata dengan gembira, seolah-olah dia telah melihat kebahagiaan yang akan dialami King Sui dan Shen Huang. Sementara tampak benar-benar memerah, Shen Huang bertanya, "Kakek Qi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita cocok satu sama lain?" "Haha, apakah kamu cocok atau tidak, aku pikir kamu sudah tahu jawabannya. Baiklah, aku harus pergi. Aku tidak punya banyak waktu lagi dan aku masih memiliki urusan yang belum selesai." Kakek Qi berdiri dan berjalan keluar setelah mengatakan itu. "Kakek Qi, King Sui adalah dokter yang hebat, biarkan dia melihatmu," kata Shen Huang buru-buru. "Masa hidup alami aku akan segera berakhir. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanku. Terlebih lagi, ini saatnya bagi aku untuk pergi. Kamu sudah menjadi mandiri. Semua orang akhirnya mati, jadi tidak ada artinya mencoba hidup lebih lama. Sudah waktunya bagi aku untuk beristirahat." Kakek Qi kemudian menghilang ke kejauhan. Shen Huang sedikit depresi. Melihat ke halaman, perasaannya tidak bisa diungkapkan. Kakek Qi adalah pria yang eksentrik. Dia tahu bahwa dia telah diam-diam membantunya, menyingkirkan banyak orang yang mengancam keselamatan Shen Huang. Meskipun tidak ada bukti, Shen Huang tahu bahwa kakek Qi yang membantunya. Kakek Qi memperlakukan Shen Huang sebagai putrinya sendiri. Kemampuannya tidak terduga, tetapi dia biasanya tidak pernah mengungkapkannya. Orang-orang di Phoenix City tahu tentang seorang lelaki tua, kerabat Phoenix, tetapi mereka tidak pernah bisa mengetahui kekuatan dan kebijaksanaannya. Shen Huang menyadari bahwa kakek Qi tidak pernah kembali. Namun, dia juga berpikiran terbuka, jadi meskipun dia sedih, dia tetap kuat. Dia berbalik untuk melihat King Sui, "Mari kita pergi ke restoran terbesar di Phoenix City untuk minum." Restoran terbesar di Phoenix City dikenal di seluruh dunia. Namanya adalah Entreling Fragrance. Popularitasnya jelas berlebihan dalam judulnya, tetapi aroma alkoholnya sangat kuat. Di kota Phoenix, itu pasti sebuah restoran yang sibuk. King Sui dan Shen Huang sedang duduk di dekat jendela. Orang-orang di sana sepertinya tidak mengenali wanita ini. Sebenarnya, King Sui adalah satu dari sedikit orang yang dapat dengan mudah memahami Shen Huang. Orang luar yang melirik Shen Huang hanya akan merasa bingung, tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa bentuk Shen Huang, hanya sikapnya yang lesat. "Biarkan aku memberitahumu sebuah cerita yang akan mengejutkanmu." Seorang pria muda yang cerdas berkata dari meja terdekat. Tabel memiliki 8 orang duduk. Berdasarkan pakaian dan tingkah laku mereka adalah kelas menengah dari kota Phoenix. Hidup itu tidak buruk, tetapi mereka melewati batas antara hidup dan mati. Mereka memiliki aura pertumpahan darah dan kematian. "Cerita apa? Apa kisah lain yang bisa mengejutkan kami?" Komentar seorang lelaki yang ceroboh. Orang ini memukul orang lain sebagai sepatunya. Seperti legenda biasanya pergi, mereka yang memiliki rambut berantakan, tetapi tidak jelek, memiliki jenis karisma yang berbeda. "Lang San, kamu terus memperhatikan siapa?" kata lelaki sebelumnya sambil tertawa. Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Yang paling dia hormati di Phoenix City adalah Mes. Phoenix, itulah dewi di hatinya. Meskipun dia belum melihatnya secara pribadi, hanya perlu satu gambar baginya untuk terpesona.
Jika kamu menyebutkan kepadanya bahwa dia mungkin dalam bahaya, dia akan pergi ke sana tanpa ragu untuk menyelamatkannya, sebuah suara tanpa roh terdengar. Haha, sampahnya benar, tapi Lesa, jangan merusak nafsu makanmu, kata Lang San sambil minum anggur. Rumor mengatakan bahwa Dewi Phoenix City kita sudah diambil, kata pria cerdas, Lesa, dengan lembut. Tangan Shen Huang bergetar, King Sui menatap Shen Huang, sedikit terkejut. Dia berkata, berita itu menyebar begitu cepat, aku bahkan belum menjadi milikmu. Mati. Shen Huang menemukan bahwa emosinya aneh beberapa hari ini. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk berbicara dengan seorang pria seperti ini di masa lalu, namun dia sekarang marah namun terhina. Tanpa sadar suka bertengkar istri dan suami yang normal. Bukan hanya dia, King Sui tidak mengharapkannya juga. Bahkan jika dia memiliki wanita yang begitu baik, banyak orang termasuk King Sui akan merasa perlu bersikap sopan dan hormat terhadapnya. Untuk bersikap sopan, tidak bersumpah atau mengatakan sesuatu yang kotor. Mereka merasa perlu menghadirkan diri mereka yang paling sempurna untuknya. Tapi King Sui memiliki pemahaman tentang psikologi, dia merasa bahwa karakter penyendiri wanita ini sangat indah dan elegan. Wanita seperti itu berarti bahwa bahkan jika kamu datang langsung padanya, kamu hanya akan menjadi salah satu dari banyak pria lain yang tidak akan dia perhatikan. Selain itu, karena King Sui merasa rendah diri di hadapannya, tidak perlu bertindak halus. Dia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena bisa melepaskan diri di depan wanita seperti itu santai. Wanita ini sangat karismatik, ternyata bukan hanya aku yang akan mengorbankan apapun untuknya. Aku beruntung bahwa aku mendekatinya terlebih dahulu, kata King Sui, lalu mengangkat cangkir anggurnya dan minum. Tidak bisakah kau berbicara dengan normal? Tekanan berbicara dengan kamu tidak tertahankan. Itu membuat aku merasa rentan. King Sui tersenyum dan berkata sambil menatap Shen Huang. Shen Huang menyadari bahwa dialah yang rentan, bukan dia. Dia tetap diam dan marah. Berbicara dengannya berarti dia tidak akan pernah mendapat keuntungan, hanya ditertawakan olehnya. Ada kedatangan seseorang yang misterius di kota Phoenix. Sepertinya dia berniat melakukan sesuatu dengan Phoenix Mountain. Tidakkah menurutmu kita harus pergi dan memberitahu Mes? Phoenix, kata Lesa dengan lembut sekali lagi. Orang misterius, dia punya motif tersembunyi menuju Gunung Phoenix. Tanya Lang San, bingung. Aku hanya mendengar bahwa orang itu tertarik pada lembah Phoenix, dan tentang lembah yang memiliki harta. Harta karunnya terkenal tetapi tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang tahu dari mana mereka datang dan niat mereka, dan jika mereka akan membahayakan Mes. Phoenix. King Sui memandang Shen Huang, mengungkapkan keterkejutannya. King Sui sudah merusak formasi di lembah Phoenix. Olah istana juga hancur, tetapi keterkejutan King Sui adalah pada apakah mereka tahu istana iblis atau apakah mereka hanya mencari harta karun. Mungkinkah mereka orang-orang istana iblis? Atau mungkinkah mereka pewaris Raja Iblis? Jika mereka datang dari istana iblis, maka mereka harus tahu tentang tempat tidur batu giok dingin dan mereka akan mencarinya. Keduanya tidak banyak bicara, mereka hanya minum sedikit dan mencari kamar. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyewa sebuah kamar dengan seorang wanita, pikiran itu membuatnya bergairah, dan itu juga keindahan yang luar biasa. Bisakah kamu berhenti membiarkan imajinasimu menjadi liar? Setidaknya tidak ketika kamu begitu dekat dengan aku, kata Shen Huang. Dia tercengang. Nona, aku tidak bisa mengendalikannya. Aku bahkan tidak bisa melakukan apapun. Setidaknya biarkan aku berfantasi sedikit, kata King Sui, menatap Shen Huang dengan sedih. 2081. Nona tersayang, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Karena aku tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisakah aku memikirkannya saja? Kata King Sui sambil memandang dengan sedih pada Shen Huang. Shen Huang memandang King Sui. Kulit pria ini sangat tebal sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan keras. Dia benar-benar tak tahu malu. Bisakah kamu lebih dewasa? Desar Shen Huang, mengarahkan pandangannya yang terpotong padanya. Aku ingin menjadi lebih dewasa. Sebenarnya, aku merasa sangat dewasa dan sangat menjanjikan. Aku sudah mencium bibir, dan juga mencium P44. Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Shen Huang tidak tahan lagi dan memukul King Sui. Namun, dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dan alih-alih tangan lembutnya ditangkap oleh King Sui. Kamu malu, kata King Sui sambil memandangi wanita cantik ini. Dia tersenyum. Kata-kata King Sui sebelumnya benar-benar sangat kuat, terutama beberapa yang terakhir, yang membuat Shen Huang malu karena kata-kata. Pada saat itu, dia melihat di mana dia menyentuh. Dia tahu bahwa dia membantu menyedot racun keluar dari tubuhnya, tetapi dia tidak tahu di mana tepatnya dia digigit. Pada saat itu, dia ingin mati-matian mengeluarkan naga iblis pelangi untuk mengalahkannya. Siapa yang kamu sebut pemalu? Aku tidak malu, kata Shen Huang lembut. Alangkah cantiknya, aku sebenarnya cukup tergoda. Biarkan aku mencium itu, kata King Sui dan perlahan beringsut maju dengan rakus. Tindakan King Sui sebenarnya memberi Shen Huang waktu untuk bersembunyi. Itu seperti orang-orang di kehidupan masa lalunya yang mengatakan mereka tidak tahu malu. Pada kenyataannya, mereka yang mengatakan kata-kata ini sangat peduli dengan reputasi mereka dan paling ingin menyelamatkan wajah mereka.
Mereka hanya menggunakan metode seperti itu untuk membungkam orang lain dan membuat mereka merasa memiliki kulit yang tebal sehingga mereka tidak akan diejek, karena orang yang berkulit tebal tidak akan terpengaruh oleh penghinaan. Pada kenyataannya, banyak orang seperti itu. Misalnya seseorang kelebihan berat badan. Dia sering berbicara tentang berat badannya, saat bertemu dan memperkenalkan dirinya, dan akan menyatakan bahwa dia baik-baik saja dengan disebut gemuk. Sebenarnya, orang-orang semacam ini yang paling peduli dengan disebut gemuk. Seseorang yang botak, mengatakan bahwa ia tidak terkalahkan dalam kecerdasan dan mengejek dirinya sendiri, sebenarnya akan membungkam banyak orang. Ini akan dilakukan dengan maksud tidak membiarkan orang lain mengejeknya lebih dulu. Shen Huang tidak bergerak dan hanya menatap King Sui dengan tenang. Dengan hanya beberapa inci di antara mereka, King Sui tidak bisa bergerak maju lagi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia mundur dengan canggung, mengatakan, kami baru saja makan, mulutmu baunya tidak enak. Kamu memiliki niat jahat tetapi tidak punya hati untuk melaksanakannya, gumam Shen Huang rendah. Tentu, King Sui mendengar kata-katanya dan ingin menerkam ke depan. Pada akhirnya, dia masih mengendalikan dirinya. Masih ada hal-hal resmi yang harus diperhatikan. Keduanya duduk di kamar. Alis Shen Huang berkerut sedikit, dan dia berkata setelah beberapa saat, orang-orang itu mungkin ada di sini karena Istana Iblis. Aku tidak takut mereka bergegas ke Istana Iblis. Aku hanya takut mereka akan pergi ke Pavilion Phoenix begitu mereka mengetahui bahwa istana telah dihancurkan, kata King Sui setelah berpikir sejenak. Meskipun kekuatan Shen Huang cukup kuat, masih tergantung pada siapa dia membandingkannya. Jika orang-orang ini benar-benar menyerang istana, ada kemungkinan bahwa di antara mereka adalah keturunan Raja Iblis, karena King Sui tahu bahwa mereka mengejar ranjang batu giok yang dingin. Di Istana Iblis, ranjang batu giok frigid adalah tempat tidur suci dan dapat menekan kecenderungan iblis dalam tubuh seseorang. Dengan frigid jadebet, kecenderungan iblis seseorang dapat ditekan, memungkinkan kamu untuk menghindari kehilangan jati diri kamu sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan kemampuan seseorang tidak akan melambat. Oleh karena itu, ranjang batu giok frigid sangat berharga di mata keturunan Raja Iblis. Tiba-tiba, ekspresi King Sui berubah. Dia menatap langsung ke Shen Huang tanpa berkedip. Shen Huang takut dengan pandangan King Sui, dan bertanya dengan bingung, ada apa? Jika aku tidak salah menebak, pasti ada seseorang dalam kelompok itu yang bisa merasakan di mana frigid Jadestone Bed berada. Kami mungkin sedang diawasi. King Sui melihat sekeliling. Roda gigi dalam pikiran Shen Huang berputar, dan dia berkata dengan lembut, apakah kita akan melihatnya, atau langsung pergi? Karena kita diawasi, kita tidak bisa pergi. Jika aku pergi mereka pasti akan pergi ke Pavilion Phoenix. Mengapa kita tidak melihat apa yang ingin mereka lakukan? Kata Shen Huang setelah berpikir sebentar. Ayo pergi, mereka sudah menunggu kita di sana, King Sui menunjuk ke atas. Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan, dan segera muncul di udara. Mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang di sekitarnya. Mereka tidak mengelilinginya, melainkan, mereka berdiri bersama. Setelah melihat King Sui dan Shen Huang muncul, mereka tersenyum senang. Kalian berdua tahu mengapa kami mencarimu, kan? Orang yang berbicara adalah seorang pria yang mengenakan mantel hitam panjang. Usianya tidak bisa dibedakan. Dia tampak sangat tua, namun sangat muda. Matanya cerah dan hitam, menarik tetapi tidak normal. King Sui menggelengkan kepalanya, kami tidak tahu mengapa kamu mencari kami. Siapa kamu? Apa kamu kenal kami? Petik 2. Kami tidak mengenal kamu. Sesuatu milik kita diambil olehmu di Phoenix Mountain. Kami di sini sehingga dapat kembali ke pemiliknya yang sah, kata pria itu dengan hangat. Setelah melihat Shen Huang, sesuatu yang aneh muncul di mata pria itu. Itu adalah semacam keheranan pada kecantikannya dan semacam keserakahan gila yang sulit dideteksi. Tatapan seperti ini tidak menimbulkan reaksi hebat di King Sui. Itu normal, sangat normal. Bahkan, tampilan seperti itu sudah dianggap sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pria ini sangat kuat, karena siapapun yang dapat memiliki pemikiran seperti itu di depan Shen Huang pastilah tidak normal. Kebanyakan pria, setelah melihat Shen Huang, pertama-tama akan terpana oleh kecantikannya, dan merasa bahwa dia terlalu cantik. Mereka kemudian akan merasa bahwa mereka sama sekali tidak layak untuk wanita seperti itu. Wanita seperti itu tidak akan pernah menyukai mereka, dan tidak mungkin untuk melakukan interaksi apapun. Kebanyakan pria tidak akan berani menodainya. Orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu ketika melihat Shen Huang biasanya memiliki kaliber tinggi, kecuali untuk beberapa orang bodoh yang arogan di luar sana. Orang ini jelas bukan yang terakhir. Aku bisa merasakan apa yang kita kejar adalah dengan wanita muda ini. Hal ini sangat penting bagi kami, dan aku berharap rindu ini dapat mengembalikannya kepada kami. Pria itu sangat sopan. Aku katakan, Tong Yuan, apakah kamu mendapatkan ide karena kamu melihat kecantikan gadis ini? Mengapa kamu membuang air liur kamu? Rebut saja dia. Jika kamu suka, kamu bahkan dapat meraih gadis itu, kata seorang yang agak gemuk. Pria ini terlihat jelek dan galak. Beberapa pria yang kelebihan berat badan terlihat seperti Buddha, memberikan kesan yang bagus dan membuat kamu merasa dekat dengan mereka. Namun, pria ini justru membuat orang merasa jijik. Dia memiliki mata segitiga, alis yang murung, dan hidungnya bengkak.
Ketika dia berbicara, mulutnya seperti bak kecil, meskipun giginya sangat putih. Namun, mereka tajam dan tidak rata dan dia memiliki sekitar sepertiga lebih banyak jumlah gigi yang dimiliki orang normal. Memandangnya benar-benar membuat orang tidak nyaman. Tufu, aku menyukai wanita ini. Aku ingin menikahinya dan aku melarang kamu berbicara omong kosong, kata pria itu tanpa menoleh ke belakang. Wanita ini layak untukmu. Aku tidak keberatan jika kamu menikahinya. Ini adalah wanita sejati di antara wanita. Berbicara salah satu dari 4 pria, seorang yang tampak tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Pria terakhir adalah pria parubaya, yang tidak memiliki fitur yang membedakan. Berdiri di sana, mudah baginya untuk dilupakan. Dia berdiri di bagian paling belakang dan tampak berbaur dengan lingkungan. Dia jelas-jelas hadir, tetapi ada semacam perasaan aneh bahwa tidak ada seorang pun di sana. Yang satu King Sui perhatikan adalah pria itu. Ini adalah alam dao surgawi, secara kebetulan salah satu yang ditembus King Sui. Dia tahu sejarah orang ini, dia adalah seorang pembunuh yang diturunkan dari Raja Iblis. Keturunan Raja Bayangan Setan. Seperti yang diharapkan, mereka adalah keturunan Raja Iblis dan orang-orang ini jauh lebih kuat daripada keturunan Raja Iblis lainnya yang pernah ditemui King Sui sebelumnya. Dibandingkan dengan King Sui saat ini, kekuatan mereka di tingkat permukaan kuat. Keturunan Dewa Pertempuran dan keturunan Raja Iblis yang datang ke konflik, masing-masing secara alami akan memiliki kartu truf mereka sendiri, dan yang menakutkan pada saat itu. 2082. King Sui melihat situasi dan merasa bahwa Tong Yuan adalah yang paling menakutkan dari kelompok itu. Dia adalah Sword Demon Inheritor, serta pemimpin dari kelompok itu. Dia bukan satu-satunya pedang iblis, tetapi pedang iblis paling kuat mungkin adalah keberadaan puncak dari istana Raja Iblis. Tufu itu juga merupakan pewaris Raja Iblis, inheritor Raja Tukang Daging Darah. Sedangkan untuk anak muda yang dingin dan berperasaan, dia adalah penerus panah iblis. Munculnya 4 Raja Iblis inheritor sekaligus mengejutkan. Shen Huang memandang King Sui. Dia juga berpikir bahwa mereka akan sulit dihadapi. Yang paling penting, Tong Yuan memeriksa Shen Huang, dan King Sui tidak senang sama sekali. Kami tidak memiliki apapun yang kamu inginkan. Sedangkan untuk kamu, jangan mendapatkan ide tentang wanita aku. Jika tidak, aku akan memotong barang kamu dan membuat kamu seorang kasim, kata King Sui sambil tersenyum, sambil menatap Tong Yuan. Shen Huang diam tetapi tidak keberatan. Meskipun dia tahu bahwa King Sui hanya menggunakannya sebagai alasan, itu masih membuat Shen Huang cemas dan jantungnya mulai berdetak sangat cepat. Cara dia memandang King Sui juga sedikit aneh. Cara Shen Huang memandang King Sui, memancarkan kelembutan, membuat Tong Yuan tidak nyaman. Wanita yang ditaksirnya sedang menatap pria lain dengan lembut, wajar jika dia merasa tidak nyaman. Haha, istrimu, jangan bicara tentang itu. Bahkan jika dia memang wanita kamu, selama aku menyukainya, kamu sebaiknya patuh menyerahkannya kepada aku. Selanjutnya, aku bertekad untuk mendapatkan tempat tidur batu giok dingin itu. Anak muda, mereka yang iri sering kali terluka. Jika kamu tidak ingin mati, kamu sebaiknya tidak mengambil harta itu. Jika itu diambil oleh orang-orang tanpa kekuatan yang sebenarnya, itu akan seperti mengundang bencana. Tong Yuan menatap King Sui dengan sombong. Dasar bodoh, aku melebih-lebihkanmu. Mendengar Tong Yuan, King Sui menjawab dengan tercengang. Jawaban King Sui juga membuat Tong Yuan tercengang. Sudah lama sejak seseorang berbicara kepadanya dengan kasar. Namun untuk memiliki bajingan yang tidak berpengalaman dan tidak dewasa memanggilnya bodoh, dia marah, terutama terkejut dan tak bisa berkata-kata. Tufu tertawa, Tong Yuan, aku pikir semakin lama kita hidup, semakin jauh ke masa lalu kita pergi. Menjadi muda tentu menyegarkan, tidak memiliki rasa takut akan apapun. Kalau saja mereka tahu siapa kita, maka mereka tidak akan punya keberanian untuk memperlakukan kita dengan cara ini. Demon siluman muda juga tersenyum, hari ini sangat menarik. Kami tidak hanya menemukan tempat tidur batu giok dingin, tetapi kami juga menemukan 2 orang yang lucu ini. Petik 2. Sementara setan bayangan tetap diam, pedang setan tampak seperti pejuang paling kuat dari mereka semua. Tetapi dalam pertempuran, sulit untuk mengatakan siapa yang paling kuat. Ketika kematian datang dalam sekejap, perbedaan dalam kemampuan yang dirasakan tidak akan sebesar itu. Bukankah kalian hanya pewaris setan Kings? Apakah kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai pukulan besar? Jika kamu masuk akal, tersesat sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bergerak bahkan jika kamu ingin nanti, kata King Sui tanpa ragu-ragu. Kali ini, kelompok itu terkejut ketika mereka melihat King Sui. Dia tahu siapa mereka yang masih berani berbicara seperti itu. Entah dia sangat kuat atau dia bodoh. King Sui tampaknya tidak bodoh, bisakah dia secara diam-diam berbakat? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu siapa kita? Si jagal terkejut, lalu menatap King Sui dan Shen Huang dengan tatapan dendam. Aku tahu dalam satu pandangan. Apakah kamu merasa seolah-olah Northern Blue Domain tidak memiliki siapapun yang dapat menentang kamu, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Tunggu saja pertempuran untuk melihat kekuatanku. King Sui tersenyum ketika mengatakannya. Dalam beberapa saat, kemampuannya akan mencapai puncaknya. Pertempuran Halo Dewa dan formasi mulai meningkatkan kekuatannya. Shen Huang juga menatap King Sui dengan ekspresi kaget.
Bajingan ini memiliki gudang yang menggelikan. Merasakan dorongan kekuatan, Shen Huang merasa lebih percaya diri juga. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dia telah mengaktifkan formasi mencekik bunga badai. Di tangannya, dia memegang pedang bunga yang indah. King Sui langsung pergi untuk Tufu. Peng Yuan dan gengnya secara alami tidak akan takut pada King Sui dan Shen Huang. Dia tertawa ketika menggambar pedang panjang berwarna biru. King Sui segera bisa mengetahui bahwa senjata ini istimewa. Cold Frost. Ini adalah pedang yang sangat kuat, itu adalah pedang panjang tipe S. Namun, vitalitasnya membuat King Sui tercengang. King Sui segera tahu bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Untungnya, Nine yang fisik King Sui membalas sebagian besar atribut berbasis S. Ayolah, kalian semua harus menyerang bersama. King Sui menggambar Golden Battle Halberd-nya sendiri saat dia mengejek mereka. King Sui tidak benar-benar mencoba untuk mendorong mereka karena dia masih belum menggunakan binatang iblisnya. King Sui hanya bisa memiliki gambaran kasar tentang seberapa kuat mereka. Dia tidak dapat memiliki rasa akurat tentang kekuatan mereka. Meskipun aku tahu bahwa kamu mencoba untuk mendorong aku tidak pernah mementingkan apapun yang kamu katakan. Aku sendiri menantang kamu untuk berduel, di antara tuan. Aku tidak ingin menggertak seorang wanita. Peng Yuan mengangkat longsword dan melangkah maju. Satu langkahnya seolah-olah telah melangkah melewati langit dan bumi, itu adalah perasaan yang aneh. King Sui memikirkannya. Dalam dunia gerak kaki, itu dekat dengan 8 trigram langkah. Selain itu, dalam hal kecepatan, dia setara dengan King Sui. Oke, maka kita pertama-tama akan bertarung satu putaran sampai mati, bagaimana menurutmu? King Sui menyeringai saat dia bertanya. Peng Yuan juga menyeringai dan mengangguk, hanya di belakangku. Silahkan. Setelah selesai, King Sui terbang dari tanah, Peng Yuan dekat di belakangnya. Dia berkata, ayo pergi. Tahap manifestasi Lotus ke-9. 9 lotus berputar muncul di atas tubuh King Sui. Mereka semua berputar ke arah yang berbeda, menciptakan aura kematian yang menakutkan. Siluet 3 pedang muncul di sekitar pedang iblis, semuanya tergantung di sekitar sisi Peng Yuan, menampilkan aura dingin di udara. King Sui berhati-hati. Kemampuan orang ini jauh lebih tinggi daripada kemampuannya, dia tidak mampu untuk terus menyembunyikan kemampuannya. Menggunakan seni mengejar, ia menyerang dan menindaklanjutinya dengan Kaisar Qi. Kecepatan Peng Yuan berkurang setengahnya dan kemampuannya berkurang 2 kali lipat hanya dalam waktu singkat. Itu sangat tidak nyaman baginya, terutama kurangnya kecepatan. Dalam pertempuran, kecepatan lebih penting daripada kemampuan seseorang. Tanpa kecepatan, akan sangat sulit untuk mengenai lawan. Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak ada gunanya jika kamu tidak dapat mencapai target kamu. Peng Yuan tidak senang dengan hal itu. Dengan mengambil napas dalam-dalam, kekuatannya segera meningkat 2 kali, pulih kembali ke keadaan sebelumnya. Namun, dia masih belum dapat memulihkan kecepatannya. Setelah itu, pedang panjangnya terbang ke arah King Sui. Pedang dari barat. Itu sangat jelas ketika seorang ahli yang nyata menyerang. King Sui menyaksikan saat pedang panjang itu terbang ke arahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk lari. Inilah tujuannya, keuntungannya. Longsword dilapisi dengan lapisan udara dingin yang menghancurkan. Udara yang bersentuhan dengan itu semua segera membeku. King Sui mengubah 9 kekuatan yang ke puncaknya. Golden Battle Halberd-nya dibakar, memuntahkan api yang terang. 9 posisi dari teknik pertempuran ilahi kuno menggabungkan titik-titik kuat senjatanya dan mengirim mereka untuk menyerang. Ding! King Sui diberikan pukulan bersih. Hasilnya diharapkan, kekuatannya lebih rendah dari lawannya. Satu-satunya hal yang bisa melemahkannya adalah Ki Kaisar dan seni mengejar. Jimat surgawi dan Vajra menundukkan iblis juga bisa melakukannya, tetapi mereka tidak banyak berpengaruh. Masalah utama adalah bahwa lawannya terlalu kuat. Melemahkan lawannya dengan cara ini tidak seefektif menggunakan Kaisar Qi dan seni mengejar. Lawan bisa dengan mudah menyingkirkan efek minor dengan beberapa kekuatan khusus. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk tidak menggunakannya. Tapi dia masih memiliki Battle God Halo Information. Mereka tidak benar-benar efektif melawan setiap musuh, tetapi mereka masih sangat kuat, terutama dengan modifikasi King Sui untuk Halo. Hal-hal ini tidak dapat melewati semua pertahanan, tetapi itu akan berhasil. 2083. Qi dingin terbang di sepanjang pertempuran emas Halberd saat ia kembali ke King Sui, menyerangnya tanpa henti. Dia berkeringat dingin sebelum energi berapi-api di dalam dirinya menetralkannya. Peng Yuan tidak jauh lebih baik. Ketika dua energi yang bertentangan secara diam-diam berselisih, tidak ada yang lolos dengan mudah. Api primordial King Sui juga sangat tirani, mengatasi fenomena alam dari air yang melawan api. Kalau tidak, nyala api normal tidak akan memengaruhi Tong Yuan. Mata Tong Yuan bersinar ketika dia menyadari bahwa King Sui baik-baik saja, lalu pedangnya menyerang lagi. Whirlwind Sword Shadow. Pedang Tong Yuan mirip dengan lubang hitam, merobek atmosfer saat menerjang King Sui untuk memberikan pukulan fatal. Ini adalah tanah yang aneh. Tanah dan suasananya jauh lebih sulit daripada di tempat lain di 9 benua. Merobek lubang hitam yang cukup besar untuk dilirik adalah semudah membalik telapak tangan seseorang di tempat lain, namun membentuk sedikit pun lubang hitam di sini adalah tugas astronomi. Mampu melakukan ini,
kekuatan Tong Yuan mengerikan, bahkan King Sui yang menakutkan. Seorang prajurit yang perkasa bisa menaklukkan 10 prajurit yang terampil. Setelah kekuatan pribadi seseorang mencapai tingkat tertentu, tidak ada jumlah keterampilan yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Keterampilan masih merupakan faktor penting dalam memungkinkan David untuk mengatasi Goliat, tetapi ada batasan untuk semuanya. Dominasi daerah. King Sui mengerti bahwa kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Cukup menggunakan skill saja tidak cukup dan tidak menggunakan teknik pelemahannya itu benar-benar bodoh. Dominasi area, efek terbesarnya adalah di bidang detoksifikasi, pembersihan pikiran seseorang dan bahkan menghilangkan beberapa efek negatif, seperti dilemahkan, diracuni atau diperlambat. Itu bahkan bisa meniadakan manfaat dari teknik penguatan lawan, tetapi itu hanya meniadakan setengahnya. King Sui kemudian mulai menerapkan dominasi area pada Tong Yuan. Selain meningkatkan kecepatan dan kekuatan target sebesar 20%, itu juga bisa menurunkan kecepatan dan kekuatan target sebesar 20%. Dominasi area yang diterapkan pada Tong Yuan secara alami adalah jenis yang terakhir. Kekuatan yang telah dia pulihkan segera dihancurkan oleh area dominans dan pelemahannya menjadi semakin kuat. Kekuatan dan kecepatannya telah berkurang masing-masing 30 dan 60%. Melemah kecepatannya setengah melumpuhkan kecakapan pertempurannya dan menyebabkan Tong Yuan panik. Seolah-olah dia mengarungi lumpur dan pada tingkat ini, dia hanya terlihat bodoh. Tong Yuan mulai merasa takut, karena lawannya telah menunjukkan beberapa metode khusus sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa dia berada di ambang menerobos pertahanan lawan dengan serangan sebelumnya dan jika dia menunjukkan gerakan pembunuhnya, dia bisa mengakhiri pertempuran. Namun, sebelum dia bisa menampilkan gerakan pembunuhnya, kecepatannya sudah berkurang menjadi merangkak. Tong Yuan menenangkan dirinya saat dia menghindari serangan ruang lagi, mencengkeram erat ke Continental Frost Sword yang berkilau seperti es di bagian luar. Matanya cerah saat langkah kakinya yang lambat membawa ritme yang tak terlukiskan. Dalam satu langkah, udara tampak menyatu saat atmosfer semakin intensif. King Sui tertegun, ini adalah langkah penindasan surga. Itu memiliki efek yang mirip dengan 7 langkah 9 istana hancurkan, tetapi memiliki efek yang jauh lebih mendalam. Ekspresi King Sui berubah menjadi senyuman saat dia menelusuri kembali 9 langkah istana. Kecepatan King Sui jauh lebih unggul daripada Tong Yuan saat ia memanfaatkan langkah-langkahnya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat Tong Yuan jatuh saat membuat langkah kelima. Lingkungan mulai berderak dengan setiap langkah yang diambil King Sui. Bayangan Tong Yuan ditekan. 9 istana istirahat. Tong Yuan jatuh langsung ke tanah. Rencananya digagalkan, tetapi dia tetap tidak terluka. Dia hanya terkejut oleh King Sui, kamu juga tahu langkah menekan surga. Milikku bukan langkah menekan surga. Aku hanya menghancurkan langit. King Sui tersenyum. Aku tidak menyangkal bahwa kamu adalah musuh yang tangguh, terutama kemampuan kontrol kamu. Namun, pertempuran kami belum berakhir. Kamu tidak bisa mengalahkan aku. Mata Tong Yuan bersinar dengan kilau keteguhan saat mereka berubah menjadi hitam pekat. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi ketika pedang iblis mengamuk. Murid-murid Tong Yuan berubah menjadi hitam pekat ketika 3 bayangan pedang yang melayang di sekitarnya bergabung ke Frost Continental. King Sui jelas merasakan gelombang kekuatan dan kecepatan Tong Yuan, dengan kekuatan keseluruhannya bahkan lebih tinggi dari kekuatan awalnya. King Sui tidak berani ceroboh. Saat dia memegang pertempuran emas halbar, dia segera menggunakan kebijaksanaan Buddha dan segel berlian. Tubuh King Sui diterangi dengan cahaya yang murni dan bercahaya saat pertahanannya meroket ke tingkat yang menakutkan, meminimalkan kerusakan dan secara efektif mengurangi serangan lawannya. Buddhisme adalah sekolah kebajikan dan teknik terbaiknya adalah tentang memperkuat pertahanan diri seseorang, serangan berkelanjutan untuk kontrol dan pertahanan absolut. Niat iblis pedang. Tong Yuan melesat diam-diam. The Continental Frost Sword mengirimkan gelombang bayangan pedang seperti jaring di King Sui. King Sui bisa mendeteksi kekuatan misterius yang bersembunyi di antara bayang-bayang pedang, merayap seperti ular mengintai mangsanya. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan kilatan kemasan. Teknik visi surgawi. King Sui melihat hujan bayangan pedang membeku menjadi bayangan pedang tunggal, bermanifestasi menjadi naga es yang menyerangnya. Paragon Strike. Golden Battle Halberd dari King Sui menyerang targetnya, skala kebalikan dari naga es. Saat kekuatan brutal melonjak keluar dalam semburan yang tak terhentikan, wajah Tong Yuan menjadi pucat. Bagaimanapun, tingkat kekuatan ini jauh melebihi harapannya dan itu bahkan ditujukan pada titik vital naga. Serangan King Sui bukanlah hal yang istimewa. Itu tidak sebanding dengan Shen Huang dan yang lainnya yang hadir. Itu hanya 100 juta atau lebih Dao Force dan Paragon Strike-nya hampir tidak bisa menjembatani kesenjangan, tetapi Heavenly Dao Realm King Sui jauh lebih unggul dari mereka, memberinya keuntungan yang signifikan. Hong! Tong Yuan memuntahkan seteguk darah segar saat dia dipaksa kembali. Dia bahkan melepaskan pedang Frost Continental yang mendorong King Sui untuk pergi dan mengambilnya. Itu dingin pada kontak pertama, namun memancarkan kehangatan tanpa batas. Perubahan mendadak mengejutkan semua orang, termasuk Shen Huang. Meskipun semua orang melihat kecepatan Tong Yuan melemah, langkah rahasianya sepertinya telah menetralisir debuff.
Namun, sementara Tu Fu dan yang lainnya sudah tenang, dengan Shen Huang mulai khawatir, pertarungan berakhir dengan kecepatan kilat. Hasilnya bahkan lebih mengejutkan ketika King Sui muncul tanpa terluka. Di sisi lain, Tong Yuan terluka parah. Dia sudah pingsan. Bahkan jika dia melarikan diri dari rahang kematian, pemulihannya juga akan memakan waktu yang lama dan apakah masa depan budidaya terpengaruh masih harus dilihat. King Sui melemparkan pedang ke alam Valet Jade Immortal saat ia menyerang Tong Yuan dengan Golden Battle Halberd. Kamu sudah menang. Apakah kamu harus begitu kejam? Suara dingin terdengar saat bayangan muncul di sebelah Tong Yuan, menatap King Sui dengan niat membunuh yang mengamuk. Itu adalah demon bayangan yang pendiam. 2084. Kecepatannya luar biasa, bahkan mengejutkan King Sui. King Sui memandang lawannya dan berkata, kami sudah sepakat sebelumnya bahwa ini adalah pertarungan sampai mati. Dia sudah kalah, kata keturunan Raja Iblis Setan dengan tegas. Oh, dia punya. Kalau begitu lupakan saja. Nona, ayo pergi. King Sui tersenyum, berbalik dan mulai berjalan pergi. Tunggu. King Sui kembali menatap keturunan Raja Iblis Setan, bingung. Apakah ada hal lain? Serahkan pedang itu dan ranjang batu giok yang dingin. Aku tidak akan mengejar masalah kamu menyakiti Tong Yuan jika kamu melakukannya, keturunan Shadow Demon King berkata tanpa basa-basi, menatap King Sui. Ini adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambil milik aku, King Sui balas menatapnya dan menjawab. Kalau begitu, aku harus mencoba. Keturunan Raja Iblis Setan ini sangat mudah. Saat dia mengatakan akan bertindak, dia memulai serangannya. Sosoknya segera muncul di samping King Sui, meninju ke arah King Sui, mengarah langsung ke kepalanya. Jika pukulan ini membuat kontak dengan King Sui, itu pasti akan menghasilkan kematian yang cepat. Meskipun kecepatannya benar-benar konyol, King Sui memutar teknik visi surgawi ke puncaknya segera, dan bergeser aneh, ia berhasil menghindari pukulan. Ini mengejutkan keturunan Raja Iblis-Iblis yang percaya bahwa tidak mungkin bagi King Sui untuk menghindari pukulan iblis-iblisnya. The Shadow Demon Pang adalah teknik bertarung yang paling banyak digunakan oleh Shadow Demon King. Terlatih secara maksimal, teknik bertarung dan gerak kaki ini bisa membuat seseorang praktis tidak terlihat. Membunuh seseorang bisa dilakukan tanpa kesulitan, dan seseorang dengan kekuatan yang sama tidak akan bisa menghindari pukulan Raja Iblis-Iblis, apalagi King Sui, yang kemampuannya jauh dari Raja Iblis-Iblis. Kecepatan adalah kekuatan. Selain itu, keturunan Shadow Demon King memiliki kekuatan juga. Pukulan kasualnya itu sudah memiliki efek membuat orang yang tidak berdaya. Itu terlalu cepat dan terlalu kejam, dan jika seseorang dipukul, tidak ada kemungkinan tetap hidup. Tubuh King Sui sudah basah oleh keringat dingin dan dia dengan cepat menggunakan tahap manifestasi Lotus ke-9. Sebelumnya, dia telah menyimpannya karena dia tidak menganggap serius keturunan Raja Iblis-Iblis. Meskipun dia tahu bahwa dia cepat, dia tidak berharap dia gesit. Dalam hal itu, dia ceroboh. Tahap manifestasi teratai ke-9 dapat melawan, berputar, dan mencekik makhluk-makhluk terdekat, membeli waktu untuk King Sui. Itu yang terbaik untuk menghadapi kecepatan mengerikan seperti itu. Jika dia baru saja menggunakan tahap manifestasi Lotus ke-9 sebelumnya, dia mungkin tidak akan direduksi menjadi tahap menyedihkan seperti sekarang. Untungnya, masih ada teknik visi surgawi. Kalau tidak, langkah pertamanya adalah menggunakan Paragon Golden Armor. Seni mengejar, Kaisar Ki, dominasi area. King Sui tidak main-main dan buru-buru melepaskan ini ke keturunan Raja Iblis Setan. Keturunan Raja Iblis Setan memandang King Sui dengan jijik saat lingkaran putih susu muncul di tubuhnya. Dia memandang King Sui, sedikit terkejut. Penindasan yang dilakukan pada tubuhnya hanya bisa diblokir sedikit. Namun, keturunan Shadow Demon King tidak panik. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya, dan hembusan energi seperti angin bertiup ke arah King Sui. Dia ingin bebek, tetapi terlalu lambat dan tertabrak itu. Seolah-olah tubuhnya dipenuhi timah dan dia merasa sangat berat. Namun, ki putih yang dilepaskan oleh tubuhnya telah membuatnya pulih dengan cepat. Dominasi area masih lebih kuat. King Sui perlahan merasakan tubuhnya pulih. Keturunan Raja Iblis Setan sama sekali tidak menyadari bahwa seni rahasianya telah dinetralkan. King Sui juga terkejut dalam hati. Tidak hanya keturunan Raja Iblis-Iblis sudah begitu luar biasa, tetapi ia juga memiliki sihir gaib untuk melemahkan kecepatan lawan sambil meningkatkan kecepatannya. Selain itu, ia memiliki lebih dari satu cara untuk melakukannya. Sangat disayangkan telah dinetralkan oleh dominasi area King Sui. Ini membuat keturunan Raja Iblis Setan merasa putus asa ke titik di mana dia ingin muntah darah. Itu seperti dua orang yang bertarung, di mana pisau lawan dengan mudah memotong pisau kamu sendiri menjadi beberapa bagian. Sekarang, untuk bertarung melawan lawan yang memegang pisau hanya dengan tangan kosong, wajar saja jika putus asa. Kecepatan King Sui sudah menjadi luar biasa, terutama sekarang karena formasi dan Battle God Halo digunakan untuk meningkatkan kecepatan, berdiri di posisi kecepatan. Kecepatan King Sui sedikit melebihi kecepatan keturunan Raja Iblis Setan. Pada saat ini, dua belati muncul di kedua, satu, bayangan setan. Yang satu hitam seperti batu bara, yang lain putih seperti salju, sepasang belati yin yang. King Sui tidak berharap orang-orang ini memiliki beberapa senjata yang cukup bagus.
Namun, jika dia memikirkannya, itu bukan hal yang tidak biasa. Pada tingkat keahlian ini, akan aneh jika tidak memiliki senjata yang tepat. Segel berlian Buddha dan segel kebijaksanaan Buddha kembali muncul. Bentuk Buddha Ultimate Art ini, bahkan jika hanya digunakan sekali, dapat bertahan untuk sementara waktu. Meskipun tidak terlalu lama, itu sangat kuat sebagai balasannya. Namun, energi yang dihabiskannya juga cukup besar dan semakin kuat seni utama Buddha, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Terlepas dari teknik pertempuran pasif, ada banyak hal dengan konsumsi energi nol. King Sui memiliki origin ki energi yang cukup dan dia tidak khawatir bahwa dia akan menjadi lemah nantinya. Selain itu, kemampuan pemulihan tubuhnya kuat. Dengan gambar yin yang dan manik-manik Rosario Arhat, energi mental yang disedot dari King Sui dapat dikurangi lebih dari 7 kali. Meskipun tubuh King Sui saat ini tidak dapat melanjutkan tanpa batas, bahkan ketika menggunakan origin ki energinya dengan kekuatan penuh, ia masih bisa melanjutkan selama 2 hingga 3 hari. Cukup menakutkan. King Sui segera bergerak dan melambaikan tombak pertempuran emas di tangannya. Segel terang Buddha. Tubuh setan bayangan terbagi secara aneh menjadi 3, meskipun dengan teknik visi surgawi King Sui, ia dapat dengan mudah mengetahui mana tubuh aslinya. Namun, apa yang terjadi setelah itu akan mengejutkan bahkan jika dia mengenai tubuh asli, tubuh dan bayangan ilusi lainnya akan menghilang, meninggalkan ilusi sebagai tubuh asli. Kemudian akan berubah lagi menjadi 3. Bahkan mengetahui hal ini, King Sui masih terus menyerang ke arah mereka. King Sui berkeringat. Setetes keringat mengalir ke matanya, menyebabkan dia menutup matanya sejenak. Pada titik inilah bayangan setan mulai bergerak. Meskipun kecepatannya tidak secepat seperti sebelumnya, masih sulit untuk dilawan, terutama karena ia bertarung dengan hati-hati. Sense spiritual. Kemudian, sense spiritual King Sui terbuka dan dia bisa dengan jelas melihat 3 sosok datang untuk menyerangnya. Saat menggunakan sense spiritualnya, dia masih bisa menggunakan teknik visi surgawi, dan langsung mengikuti itu, tangan pengambilan naga. King Sui berpikir sebelumnya bahwa demon bayangan ini pasti memiliki harta padanya, atau dia tidak akan sekuat ini aneh. Pak! The Dragon Capturing Hands telah meraih ke tubuh asli Shadow Demon. Namun, dia masih menjadi satu seperti biasa dan menyerang sekali lagi. Kali ini, dia tidak berubah menjadi 3 angka. Bayangan setan bayangan mutlak. Sinar cahaya keemasan muncul bersama dengan Paragon Golden Armor. King Sui sangat tenang pada saat itu. Dalam sekejap daggers dualitas yin yang terwujud, mereka mencungkil dengan kecepatan yang sangat ganas. Senyum mengejek terbentuk di wajah Shadow Demon. Kata tunggal meninggalkan mulutnya. Mati. Ketika cahaya kemasan muncul, setan bayangan secara naluriah tahu bahwa dia akan dipukul. Dia mulai mundur sambil membalik belati dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan King Sui. Beng. Terdengar suara dering rendah. Kali ini, itu adalah demon setan yang merasa pusing. Secepat kilatan petir, King Sui mengikut Tain Acu Poin bayangan setan. Ini adalah titik akupuntur kematian dan yang akan mengejutkan sistem sarafnya. Pukulan itu datang dengan kekuatan mencoba memisahkan gunung dari jauh. Kudan, Kuci Acu Poin. Pertempuran emas halberd, Baizan Acu Poin. Gerakan King Sui secepat kilatan petir. Rasa pusing dari Gouging Strike telah berlalu, tetapi tubuhnya masih terasa kaku, seolah itu bukan miliknya. Kekuatannya sangat memudarkan lawannya. Jika kekuatan mereka setara, ia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali ia akan mati. Namun, dia jauh lebih kuat dari pemuda ini. Pemuda ini bahkan tidak bisa menembus pertahanannya sendiri, tetapi tubuhnya sekarang kaku dan dia hanya bisa menerima pukulan. Kekuatan pemuda ini sangat tidak biasa. Dia benar-benar dapat mengenai tubuhnya, menyebabkan organ-organ dalamnya menderita luka-luka. Bukan saja ia berdarah secara internal, tetapi organ-organnya juga terkena dampak, meskipun tampaknya ia sama sekali tidak terluka. 2085. King Sui mengakhiri bayangan setan dalam satu pukulan. Terhadap lawan seperti itu, seseorang harus tanpa ampun. Pertarungan tunggal akan membuat mereka terkutuk, membuat King Sui tidak punya pilihan selain tidak pernah membiarkan mereka bertahan hidup. Meskipun budidaya Shadow Demon tidak sepenuhnya hancur, budidayanya telah sangat mundur. Selain itu, tidak mungkin untuk pulih ke kondisi semula serta meninggalkan luka yang tersembunyi. Dia tidak akan memiliki masa depan sebagai prajurit dan kemungkinan besar akan menemui akhir yang tragis. Hanya dalam beberapa saat, 2 lawan dikalahkan yang membuat Tu Fu dan pemuda itu tercengang. Pada saat ini, mereka melihat King Sui sebagai musuh yang tangguh karena dia tidak mungkin beruntung 2 kali. Mereka memulai retret mereka. Pria muda itu tiba-tiba menggambar busur ular naga emas valet dengan mata yang teguh, tatapannya terkunci erat pada King Sui. Mata Tu Fu tampak lebih jahat, memandang King Sui dengan kebencian yang tak terlukiskan. Penguasa Tu Fu memegang sepasang kapak di tangannya. Meskipun kapak tampak normal, King Sui tahu bahwa sepasang kapak ini biasa-biasa saja. Apakah kalian berdua mencoba merampokku? King Sui memasang wajah tegar saat dia menatap Tu Fu dan pemuda itu. Bercakap-cakap dengan istana Raja Iblis kita, kau akan mati sangat mengerikan. Tu Fu menatap tajam ke King Sui dengan mata segitiga. Tahap 9 Lotus manifestasi terus berputar dengan panas setan menatapnya. Dia sudah menggunakan Nonet Golden Lotus Armor.
Serangan fatal berikutnya akan menempatkan dia dalam bahaya besar. Lebih jauh lagi, dengan gerakan membunuh kuat Arrow Demon, King Sui bahkan tidak akan bisa menghindarinya. Setelah mendengar kata-kata lawannya, wajah King Sui menjadi pucat. Istana Pertempuran Dewa dan Istana Raja Iblis adalah kekuatan lawan. Dia tidak pernah berencana untuk membunuh orang-orang ini karena membunuh mereka dengan kemampuannya dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka atau dibunuh sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini, kata King Sui sambil menatap Arrow Demon muda. Mati. Tu Fu mengeluarkan Battle Tree saat ukuran tubuhnya 2 kali lipat. Seorang gendut raksasa mengayunkan kapak besarnya ke sekeliling dan bergegas menuju King Sui. Kekuatan mengikat yang kuat menjebak King Sui, mirip dengan terjebak dalam jaring raksasa. Pada saat ini, panah iblis dengan cepat memiringkan busurnya dan menembakkan panahnya ke King Sui. Setiap panah tampak seperti bintang jatuh yang menuju King Sui. Ekspresi King Sui berubah tetapi pada saat yang sama, siluet Shen Huang melintas dan muncul di samping King Sui. Dia segera menghunus pedang bunganya dan menangkis panah yang menuju King Sui. Panah terbang ke formasi pencekikan badai bunga Shen Huang dan sebagian besar kemampuan membunuh mereka dihilangkan. Satu serangan dari pedang Shen Huang dan semua panah pecah. Tepat pada saat ini, kapak besar Tu Fu jatuh ke arah Shen Huang. King Sui, serahkan 2 ini padaku. Shen Huang kemudian mengayunkan pedang bunganya ke kapak raksasa, formasi mencekik badai bunga di sekelilingnya memaksa Tu Fu tersandung ke belakang. Kekuatan Shen Huang, dengan bantuan King Sui, telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dibandingkan dengan lawan-lawannya, dia jauh lebih kuat. Selain itu, dengan keterampilan luar biasa Shen Huang, mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang ini karena mereka tidak dapat mematahkan formasi pencekikan badai bunga. Formasi mencekik bunga badai Shen Huang jauh lebih kuat dari setan bunga sebelumnya. Butuh seseorang yang lebih kuat atau melalui resonansi untuk memecah formasi ini. Peng. Kemampuan Shen Huang dapat dengan mudah menangani persenjataan yang kuat seperti kapak Tu Fu. Itu memblokir serangan kapak, hampir membuatnya terbang dari tangannya. Tu Fu dan panah setan tahu bahwa mereka tidak cocok untuk wanita ini. Sama seperti Tu Fu berpikir untuk mundur, seberkas pelangi melintas, lalu menghilang. Tu Fu merasakan angin dingin di lehernya, lalu kehilangan akal sehatnya. Rainbow Divine Dragon. Ini adalah Rainbow Divine Dragon yang menampakkan dirinya. Bajingan ini tidak kecil sekarang, tetapi karena hanya pergelangan tangannya yang tebal, itu tampak indah. King Sui segera memikirkan P44 putih salju itu, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat P44 putih salju yang berada di bawah gaun Huan Phoenix. Bentuknya tidak sombong, tetapi lekuknya mencengangkan. Cara itu dibesarkan membuat King Sui sedikit kering. Seolah-olah dia merasakan tatapan penuh gairah King Sui, Shen Huang tiba-tiba berbalik ke belakang dan menembaknya dengan tatapan kesal. Dia menangkap pikiran kotor King Sui. Shen Huang tiba-tiba bergegas menuju panah iblis, dan bayangannya secara bersamaan juga berlari ke depan. Dia dengan elegan menghindari panah yang ditembak panah iblis saat mundur. Shen Huang telah menghindari panah dengan mulus, seolah-olah dia bisa membaca pikiran panah setan. Ini adalah keuntungan tepat dari mengetahui pikiran lawan seseorang di medan perang. Ini adalah contoh bagaimana mengetahui diri sendiri dan musuh dapat memastikan kemenangan. King Sui dengan mudah menerapkan seni mengejar dan Kaisar Ki pada panah iblis yang hampir membuat panah iblis jatuh. Dia kemudian secara bersamaan mengirim dominasi area ke arah Shen Huang dan Demon Arrow. Dominasi area dapat meningkatkan atau mengurangi kecepatan dan kekuatan target sebanyak 2 kali, semua dalam pilihan King Sui saat ini. Rainbow Divine Dragon menyerang lagi dan Arrow Demon segera jatuh. Itu memiliki racun aneh yang menyebabkan lawan-lawannya kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung, dan mereka akan mati jika bantuan tidak diberikan dalam waktu singkat. Itu bisa detoksifikasi hanya dengan setetes darahnya sendiri. Mungkin King Sui bisa melakukannya juga, tetapi sulit untuk dikatakan. Rainbow Divine Dragon tidak seperti dirinya pada awalnya. Itu jauh lebih kuat sekarang. Selain itu, Shen Huang tidak digigit racun. Itu adalah tindakan untuk mengenali pemiliknya. Jadi bahkan jika King Sui tidak menyedot racun, dia akan baik-baik saja. Pertama-tama, jenis racun ini tidak bisa dihisap. Tu Fu dan panah iblis ditakdirkan, terutama Tu Fu. Dia telah melakukan terlalu banyak tindakan jahat. Kemampuan The Arrow Demon sebenarnya adalah sesuatu yang sangat, terutama karena ia mampu menembakkan panah sambil bersembunyi. Namun, sangat disayangkan bahwa dia telah bertemu King Sui dan Shen Huang, yang bisa dengan mudah memblokir kumpulan panah yang dia tembak. Demon Setan dan Tu Fu berakhir dalam keadaan menyedihkan dengan satu diikat, yang lainnya hampir mati. Ikatan Tu Fu adalah keterampilan yang vital. Biasanya, mereka akan terikat ketika mencoba untuk menyerang dan akhirnya dihancurkan oleh kapak besarnya. Hal yang membuat orang terkejut adalah ketika mereka lolos dari kematian tetapi terluka parah, kehilangan kesempatan. Selain itu, Tu Fu memiliki rantai serangan fatal yang berkelanjutan, membangun kontrol melalui serangan sombongnya, membuatnya menjadi gada yang luar biasa. Sedihnya, dia meninggal bahkan sebelum dia bisa menggunakannya.
Setelah membunuh Tufu dan Demon Siluman, wajar saja kalau Demon Siluman dan Siluman Pedang harus dibunuh juga. Tugas ini diserahkan kepada Rainbow Divine Dragon membakar tempat ini menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. King Sui kemudian membawa Shen Huang ke tempat terpencil. Shen Huang mengeluarkan Frigid Jade Stone Bed. King Sui menggunakan teknik visi surgawi dan melihat bahwa tempat tidur batu Frigid Jade memiliki setetes darah beku di bawahnya. Itu adalah darah Raja Iblis yang ditinggalkan oleh mantan Raja Iblis. Hanya mereka yang adalah Raja Iblis yang dapat merasakan Frigid Jade Stone Bed, atau mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak dapat menghancurkan formasi, tetapi seharusnya ada seseorang yang memperhatikan mereka. Oleh karena itu, begitu King Sui memecahkan formasi, beberapa pasukan Raja Iblis datang mengejar. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak cukup kuat, atau itu bisa disebut sial. Jika Heavenly Dao King Sui tidak menerobos, dia tidak akan bisa bertarung melawan mereka. Namun, Shen Huang ada di sana, memastikan akhir yang aman. Terima kasih sudah subscribe Penatua.